April pukul 10 malam di Kompas TV. Teman Hari Raya. Fenomena jasa titip yang kian marak berujung aturan pengetatan barang bawaan dari dan keluar negeri. Masyarakat pun keluhkan aturan, incar just tip atau justru merepotkan perjalanan. Menelusuri tanah suci dari kota Mekah hingga tempat hijrah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Dan masjid pertama itu pada prinsipnya hanya beratap pelepah kurma ya, ornamen. Intinya memang tidak boleh melanggar kaidah-kaidah Islam. 60 menit special report, Minggu 7 April pukul setengah 6 sore di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sampaikan permohonan maaf atas kemacetan panjang yang terjadi di Pelabuhan Merak. Tiga hari jelang Lebaran, arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat padat. Rencana pertemuan Megawati Prabowo Subianto terus berembus. Petinggi Partai Gerindra bicara soal kemungkinan keduanya bisa bertemu saat hari Lebaran. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Hari ini hadir bersama saya Niluh Puspa dan Rahmat Ibrahim. Informasi di paruh pertama Kompas Petang akan disampaikan oleh Ibrahim. Silakan Ibrahim. Baik, terima kasih Niluh. Saudara, memasuki puncak mudik Lebaran, pantauan udara arus lalu lintas dari Jakarta menuju gerbang tol Cikampek terpantau ramai lancar. Meski ada sejumlah titik pelambatan di sekitar rest area yang menyebabkan antrean panjang kendaraan. Berdasarkan pantauan udara Kompas TV bersama tim operasi Ketupat Polri, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikampek terpantau ramai lancar. Meski ada sejumlah titik perlambatan yang menyebabkan antrean panjang kendaraan. Polisi telah menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas mulai dari kontraflow dan one way secara situasional untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan 3 hari jelang Lebaran. Jumlah kendaraan roda 2 di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, saudara, sesak dan meluber sampai menimbulkan antrean 1 km dari tempat parkir utama. Kondisi ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan dengan jumlah lonjakan pada Sabtu kemarin. Ribuan orang yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman tampak kelelahan dan tertidur di atas kendaraan yang mereka tumpangi. Cuaca panas serta antrean kendaraan selama berjam-jam membuat sejumlah pemudik kendaraan roda 2 pingsan. Para pemudik yang pingsan didominasi ibu-ibu yang membawa anak kecil. Para pemudik yang pingsan kemudian dibawa ke posko kesehatan untuk beristirahat dan mendapatkan pertolongan pertama. Pihak Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten Ciwandan mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air sebagai usaha mengurangi udara panas bagi pemudik. Saya ini baru ada 2 yang dievakuasi ke sini ke tenda kesehatan. Yang kalau untuk rujukan ke Puskesmas Ciwandan itu baru 1 orang. Kendalanya apa sih, Bang?
pada kecapean semua, Pak. Sementara itu, pantauan di ruas tol Palikanci kilometer 193, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ramai lancar. Tugas memperlakukan satu arah atau one way di jalur A dan B. Selain kendaraan pribadi berplat nomor Jakarta, sejumlah bus yang mengangkut para pemudik dengan bus mudik gratis juga tampak hilir mudik melintas. Peningkatan ini diprediksi akan terus bertambah hingga Minggu malam nanti, saudara. Saudara, dampak dari penutupan jalan tol Bocimi yang mengalami longsor, sejumlah kendaraan pemudik dari Jakarta dialihkan ke Cigombong dan menggunakan jalur arteri nasional. Akibatnya terjadi penumpukan kendaraan di sejumlah titik, hingga polisi mengalihkan kembali ke jalur alternatif Tenjo Ayu. Dari data kepolisian, saudara, hingga saat ini kurang dari 10.000 kendaraan roda 4 didominasi pemudik memasuki Sukabumi menggunakan jalur arteri dan 15.000 kendaraan melaju dari Bogor ke Sukabumi. Sementara itu, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang berada di jalur utama Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dipenuhi pemudik. Antrean SPBU didominasi pemudik kendaraan roda 2. Kepadatan antrean nyaris terjadi pada seluruh loket pengisian di sepanjang jalur Pantura. Pemudik membuat barisan 2-3 baris antrean. Antrean pembelian SPBU hingga 3 baris ini memanjang sudah terjadi sejak Jumat sore kemarin. Meski demikian, stok SPBU masih aman dan masih dapat melayani banyak pemudik dan pembeli umum baik roda 2 maupun roda 4. Setelah sempat mengalami kepadatan di kedua jalur, arus kendaraan pemudik di ruas tol Cipali Subang ramai lancar. Meski demikian, polisi mengimbau pemudik agar tetap hati-hati karena di kilometer 87 ada penyempitan lajur dari 3 menjadi 2 lajur. Kilometer 86 tol Cipali Subang sempat padat pada Minggu pagi dan sore ini kondisinya ramai lancar. Arus kendaraan baik di jalur maupun jalur A maupun jalur B atau one way bisa melaju dengan kecepatan maksimal. Namun polisi tetap mengimbau pemudik untuk hati-hati selama berkendara karena ada penyempitan lajur. Prediksi pemudik atau peningkatan pemudik diprediksi akan terjadi pada Minggu malam hingga Senin esok. Yang menggunakan moda transportasi, saudara, hingga Minggu siang pemudik masih tampak memadati stasiun Pasar Senen Jakarta. Kendati puncak arus mudik di stasiun Senen sudah terjadi Sabtu kemarin, namun sebanyak 26.000 lebih pemudik diperkirakan masih akan berangkat melalui stasiun Pasar Senen. KAI Daob 1 menyebut tiket keberangkatan sudah ludes hingga hari Lebaran nanti. KAI memprediksi jumlah penumpang yang dilayani tahun ini meningkat 8 hingga 10% dibandingkan tahun lalu. Perharinya ada sekitar 37 kereta api yang akan melayani keberangkatan penumpang. Kita akan pantau situasi terkini di ruas tol Cipali di Subang, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV, Henry Irawan. Dan dari stasiun Pasar Senen Jakarta, ada Francisco Donasiano. Kita ke Henry terlebih dahulu. Henry, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana? Apakah padat atau tampaknya di belakang Anda sudah lengang saat ini? Ya, baik, Rahmat Ibrahim dan juga saudara, hingga minggu sore ini kondisi arus lalu lintas di ruas tol Cipali, baik di jalur A maupun di jalur B atau jalur one way, kondisinya ramai lancar. Hal ini terjadi sejak minggu siang tadi, ketika pasca terjadi kepadatan dari minggu pagi hingga minggu siang. Di kedua jalur sempat mengalami kepadatan, namun sejak pukul 12 hingga 13 arus lalu lintas sudah mulai mengurang dan menyusut hingga saat ini. Belum ada lonjakan dari kendaraan yang signifikan yang datang dari arah Jakarta. Namun polisi memprediksi kepadatan akan kembali terjadi pada minggu petang hingga malam nanti, seiring dengan tambahnya kendaraan yang mulai keluar dari gerbang tol Cikampek utama, yang kemudian nanti
akan masuk ke tol Cipali ini sehingga dimungkinkan akan kembali kepadatan di ruas tol Cipali khususnya di kilometer 86 karena di titik ini di depannya ada penyempitan jalan yakni di kilometer 87 sehingga ketika ada peningkatan arus yang signifikan maka akan otomatis terjadi kepadatan yang cukup panjang. Bahkan ketika arus tersebut sangat tinggi, kepadatan pun bisa ekornya bisa mencapai wilayah Purwakarta. Namun hingga saat ini belum terlihat kepadatan yang cukup berarti. Memang ada peningkatan arus lalu lintas sebelum jam maksud kami sebelum saat ini. Beberapa saat lalu ada jika sebelumnya arus cukup lengang, namun saat ini sudah ada peningkatan meskipun belum terlihat cukup signifikan. Rahmat Ibrahim. Dari kawasan tol Cipali, kita bergeser langsung ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Ada Francisco. Francisco, bagaimana arus mudik di stasiun Senen sore hari ini? Baik, kalau dari pantauan kami cukup padat ataupun juga jelang untuk pemberangkatan ataupun juga boarding bagi calon penumpang yang akan menggunakan moda transportasi kereta api khususnya dari Daup 1 atau di Pasar Senen ini, Ibrahim. Nah, kalau dari pantauan kami tadi setidaknya pada pukul 15:55 waktu Indonesia Barat untuk kereta Motis Tengah menuju Kuto Harja ini juga sudah berangkat dan sebentar lagi untuk pada pukul 16:50 yaitu kereta Menoreh dengan tujuan Semarang Taliwang. Nah, jelang keberangkatan ini biasanya kalau dari pantauan kami seperti pada pukul 16:10 waktu Indonesia Barat saat ini masyarakat ataupun juga calon penumpang yang akan diberangkatkan ini penuh ataupun juga sesak seperti itu karena akan menunggu diberangkatkan. Kalau apa kemudian yang menjadi parameter ataupun juga tolak ukur kami adalah di ruang tunggu tempat sebelum akan dilakukan pengecekan tiket yang akan dilakukan oleh petugas PT KAI seperti itu, di mana tidak semua orang ataupun juga masyarakat calon penumpang ini bisa tertampung di tempat duduk sehingga mereka itu bisa memilih untuk berdiri di seputar lorong ataupun bahkan juga duduk di lantai seperti itu, Ibrahim, sehingga ini yang juga menjadi catatan juga. Nah, yang juga cukup menarik adalah waktu ataupun juga perjalanan biasanya jelang keberangkatan ini yang muncul ataupun juga tiba seperti itu, ini akan terjadi kepadatan arus lalu lintas. Bayangkan saja di depan kami saat ini untuk menuju ataupun juga untuk lokasi parkir untuk penjemputan ataupun juga menurunkan penumpang ini cukup penuh dan juga sesak. Bahkan tadi juga di tempat masuk ataupun juga pengambilan tiket seperti itu juga diberitahukan oleh para petugas bahwa parkiran ini sudah tidak ada seperti itu. Yang juga menjadi catatan adalah ketika akan menurunkan atau juga menaikkan penumpang khususnya dengan kendaraan pribadi roda 4 ini, Ibrahim dan juga saudara harus menggunakan e-tol. Sehingga ini yang harus diwaspadai masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun juga kendaraan umum. Nah, saran kami adalah ketika akan menuju ataupun juga menggunakan moda transportasi khususnya kereta di stasiun Pasar Senen ini, Ibrahim dan juga saudara bisa dengan menggunakan transportasi umum seperti KRL yang ada di belakang kami dengan menggunakan ataupun juga stasiun Pasar Senen ataupun juga menggunakan Transjakarta. Namun memang dengan catatan sebenarnya, Ibrahim, bahwa masyarakat yang kemudian menggunakan transportasi ini barang bawaannya tidak berlebih seperti itu karena mengingat juga akan susah seperti itu untuk masuk ataupun juga keluar dari peron KRL untuk menuju ke stasiun Pasar Senennya. Nah, untuk barang bawaan sendiri memang yang disampaikan tidak bisa melebihi dari 20 kg. Ini yang juga menjadi catatan karena kalau kita lihat ada beberapa orang yang membawa banyak sekali barang bawaan, tidak hanya satu bahkan lebih dari 4 seperti itu. Bahkan ini akan dikenakan charge seperti itu, Baim. Jadi bagi masyarakat yang kemudian bawaannya lebih dari 20 kg tergantung kelasnya akan dikenakan charge masing-masing per kilogram ini mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya tergantung kelas ataupun juga kereta api. Nah, setidaknya dari PT KAI sendiri, Baim dan juga saudara ini akan memberangkatkan pada hari ini. Bisa kami katakan adalah puncak arus mudik yang kedua setelah 4 hari jelang hari raya Lebaran seperti itu pada hari Sabtu kemarin di mana ada 27.000 keberangkatan dari Daup 1 dan hari ini diprediksi akan ada 26.000 keberangkatan penumpang yang akan menggunakan jalur kereta api khusus Daup 1 di stasiun Pasar Senen. Nah, untuk meningkatkan pelayanan juga kemarin juga kalau kita lihat ataupun juga kami pantau bahkan ditinjau langsung oleh Kapolri, Panglima TNI dan juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa keamanan ini menjadi hal yang utama ataupun juga yang paling penting dalam proses perjalanan. Dikatakan juga belum ada laporan tindak kejahatan, namun setidaknya dari pihak kepolisian ataupun jadi pihak dari internal PT KAI ini berkolaborasi menyediakan ratusan personel untuk melakukan penjagaan. Tidak ada pungli juga dan juga posko kesehatan diberikan. Dan juga kalau di belakang kami sendiri juga bagi masyarakat ataupun juga calon penumpang yang membawa anak-anak dan ingin agak bisa bersantai sejenak ini juga bisa diberikan ataupun juga ruangan untuk playground seperti itu bagi masyarakat yang membawa anak ataupun juga buah hati. Ibrahim. Terima kasih Francisco Donasiano untuk laporan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Sebelumnya ada Henry
dari Cipali. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sampaikan permohonan maaf atas kemacetan panjang yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Ratusan penumpang menumpuk di Terminal Induk Kota Jawa Barat akibat bus terjebak kemacetan akibat dampak one way. Oleh-olehnya, Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik, oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik, oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup Kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup Kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup Kurnia untuk Indonesia. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup Kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup Kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup Kurnia untuk Indonesia. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA. Diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Buat puasa seharian. Saudara, peningkatan jumlah kendaraan pemudik masih terjadi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Pihak ASDP memprediksi puncak arus mudik terjadi pada hari ini. Hingga Minggu siang, saudara, antrean kendaraan pemudik masih memenuhi area dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Antrean yang sebelumnya hanya terjadi di dalam area pelabuhan, kini sudah mengular hingga area gerbang pintu masuk dermaga eksekutif. Imbas kemacetan berdampak hingga ke kilometer 98 atau sepanjang 13 km di dalam tol Tangerang Merak.
Menko PMK Muhadjir Effendi bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan peninjauan di Pelabuhan Merak, Banten pada Minggu siang. Sebelum meninjau dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, mereka sebelumnya memantau kondisi via udara. Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan pihak pelabuhan akan memperlakukan skema kapal yang baru untuk mengurai kemacetan dan penumpukan penumpang di Pelabuhan Merak. Sementara itu, Menhub Budi Karya menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa melayani pemudik secara maksimal yang menyebabkan kemacetan di Pelabuhan Merak. Akan mengambil kebijakan untuk sekarang ini, di samping akan kita lihat perkembangan, nanti kapal dari Merak ke Bakahuni itu hanya ngedrop penumpang semuanya, dan langsung kembali ke Merak untuk mengangkut penumpang. Jadi tidak ada lagi skema 7-3 atau 4-3, enggak ada, pokoknya selalu. Tentu kita lihat karena kenaikan yang luar biasa daripada jumlah penumpang, maka sebagian tidak bisa dilayani secara maksimal. Oleh karenanya kami mohon maaf, dan insya Allah dengan kedatangan hari ini, cara bertindak yang disampaikan oleh Pak Menko akan mengurai kemacetan. Hingga Minggu sore, saudara, arus lalu lintas menuju gerbang tol Cikatama masih ramai lancar. Rekayasa lalu lintas kontraflow masih diterapkan hingga kilometer 70. Hingga pukul 2 siang, 45.000 lebih kendaraan telah melintas menuju Palimanan. Pantauan masih terus dilakukan mengingat hari Minggu diperkirakan masih akan banyak kendaraan pribadi yang baru akan melakukan perjalanan mudik. Arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat kembali padat setelah sempat lancar. Kepadatan terjadi mulai dari kepadatan terjadi hingga kilometer 48 atau sepanjang 11 km. Padatan ini terjadi karena tingginya peningkatan jumlah kendaraan pemudik yang melakukan perjalanan pulang kampung pada 3 hari jelang Lebaran. Alasan pemudik tidak menggunakan lajur kontraflow karena mayoritas pemudik akan singgah di rest area kilometer 57 untuk istirahat dan isi BBM. Sementara itu, lalu lintas di arteri Karawang terpantau lancar pada Minggu siang, baik tidak ada kepadatan maupun penumpukan kendaraan di sepanjang jalur arteri Karawang mulai dari Tanjung Pura hingga wilayah Klari. Biasanya peningkatan jumlah kendaraan terjadi kembali jelang petang hingga malam hari. Tadi kita simak bagaimana sejumlah pantauan mudik baik di lintas tol Jakarta Cikampek dan juga di Pelabuhan Merak. Kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana keramaian pemudik di gerbang tol Cikatama. Ada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia, dan juga keramaian pemudik yang ingin menyeberang ke Pulau Sumatera, saudara, di Pelabuhan Merak, Banten. Ada jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus. Saya ingin ajak Anda menuju ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu bersama dengan jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus. Valen, bagaimana kepadatan pemudik di Pelabuhan Merak sore hari ini, Valen? Iya, Ibrahim dan juga saudara, kalau kita memprediksi bahwa puncak arus mudik itu hanya terjadi pada tanggal 6 April 2024, kelihatannya itu kurang tepat karena sampai sekarang ini pemudik masih ramai terus berdatangan ke area Pelabuhan Merak. Kemudian juga ini terlihat antriannya sudah memanjang, bahkan baru di area pelabuhan sendiri yang kira-kira luas untuk panjangnya hingga bisa sampai ke dermaga itu sekitar 700 meter. Nah, memang kendaraan yang datang ke Pelabuhan Merak ini saat ini didominasi oleh kendaraan roda 4 atau mobil. Di saat sebelumnya untuk siang hari biasanya ini angkutan penumpang seperti bus, mikrolet, minibus itu biasanya juga ramai sekali. Perlu Anda ketahui, Ibrahim dan juga saudara, memang diprediksi untuk kenaikan jumlah penumpang, volume kendaraan ini akan mencapai puncaknya esok hari. Lantaran pihak pengelola ini menyebut bahwa tiket yang dijual
hingga tanggal 8 April 2024 telah ludes terjual. Tapi yang bisa saya katakan kepada Anda, akan ada penambahan, utamanya karena diskresi atau kebijakan yang dilakukan oleh pengelola pelabuhan begitu ya, dengan menambah kapasitas jumlah tiket. Jumlah tiket ini ditambah kelantaran masih ada beberapa pemudik yang sebelumnya sudah dalam perjalanan menuju ke pelabuhan, tapi dalam jangka waktu pemesanan yang mereka inginkan, yakni di tanggal 8 ataupun di tanggal 7 ini telah habis, maka mereka hanya bisa memesan di tanggal 9. Dan ini pun juga sudah terkonfirmasi oleh pihak pengelola bahwa memang ini kemungkinan akan ada volume pertambahan jumlah pemudik begitu. Karena tadi sempat saya wawancara kepada sejumlah pemudik yang datang di area ini, mereka bahkan mempunyai tiket untuk keberangkatan tanggal 9 April 2024. Padahal tanggal 9 ini kurang lebih masih ada 3 hari lagi atau 2 hari lagi maksud saya begitu ya. Dan harusnya mereka baru bisa check-in, baru bisa datang ke pelabuhan ini di H-2 jam minimalnya. Tapi karena ini merupakan kebijakan diskresi dan rata-rata mereka ini memesan tiket sudah pada titik-titik penampungan alias di rest area di perjalanan area tol Tangerang Merak begitu ya. Jakarta Tangerang Merak begitu, memang makanya ini ada kebijakan supaya mereka tetap dipersilahkan, tetap dilayani untuk bisa melakukan penyeberangan meninggalkan Pulau Jawa ke Sumatera. Tapi memang yang jadi catatan untuk pihak pengelola tentunya, yang mana juga sudah memberikan kebijakan baru lantaran karena peningkatan jumlah pemudik ini, pengelola memberikan kebijakan yakni untuk kapal laut yang berangkat dari Merak ke Bakauheni, ketika sudah sampai di Bakauheni, mereka hanya melakukan bongkar barang, tidak kemudian mengangkut penumpang. Proses ini kenapa tidak dilakukan seperti biasanya? Karena tentu bongkar muat barang di Pelabuhan Bakauheni ini bisa memperpanjang proses daripada masyarakat untuk bisa naik ke dalam kapal. Nah, kemudian kalau untuk kapal laut ini setelah menurunkan barangnya di Bakauheni, mereka langsung balik dengan harapan proses daripada bolak-balik kapal ini bisa cepat sehingga bisa mengurai penumpukan penumpang yang terjadi di Pelabuhan Merak. Perlu diketahui Ibrahim dan juga saudara, untuk hari ini diprediksi akan ada 500.000 lebih penumpang yang akan meninggalkan Pulau Jawa. Sementara itu kalau data yang kami peroleh yang dihimpun terakhir di 4 hari jelang Lebaran 2024, ini sedikitnya sudah ada 860.000 penumpang yang meninggalkan Pulau Jawa untuk melakukan penyeberangan ke Bakauheni, Lampung. Sementara begitu, Ibrahim. Baik, Valentina Sitorus melaporkan langsung dari kawasan Pelabuhan Merak, Banten. Tampak masih padat di sana. Lalu bagaimana di ruas tol Jakarta Cikampek? Ada Triksi Valencia. Triksi, di ruas tol Cikampek Utama, seperti apa kepadatan lalu lintas di sana, Triksi? Ya, Ibrahim dan juga saudara, kalau di gerbang tol Cikampek Utama nampaknya masih ramai lancar atau bisa tergolong lengang. Karena kalau melihat jam-jamnya saat ini bukan menjadi waktu pilihan favorit bagi pemudik untuk melakukan perjalanan jarak jauh ataupun juga kembali ke kampung halamannya. Sebenarnya ini bisa menjadi tips untuk pemudik untuk melakukan perjalanan, karena memang pada saat siang hari atau dari pukul 10 sampai 4 sore atau sampai 5 sore ini sebenarnya arus lalu lintas ataupun juga jalanan di gerbang tol Cikampek Utama cukup lengang, tidak ada kepadatan maupun juga antrian. Meski memang sebenarnya ada beberapa antrian yang terjadi seperti misalnya di gerbang tol memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Namun ini hanya situasional, Ibrahim dan juga saudara. Jadi ketika ada kendala pada saat melakukan transaksi di gardu tol saja itu yang menyebabkan antrian. Tapi setelahnya atau selepas melakukan transaksi, arus lalu lintas ini terpantau masih lengang, tidak ada hambatan sampai kemudian ke gerbang tol Palimanan ya. Nah, kalau misalnya kita melihat juga sampai saat ini memang kontraflow masih terus diberlakukan dari KM 36 saat ini sampai dengan KM 70 di tempat kami melaporkan. Lalu kemudian juga ada rekayasa lalu lintas satu arah ataupun juga one way yang masih diterapkan di KM 72 sampai dengan 414. Nah, ini terlihat memang dari penerapan rekayasa lalu lintas yang dilakukan sejak Jumat malam sudah terlihat efektifnya. Tadi kami sempat bertanya dengan Kombes Pol Edi Junaidi selaku Kabak Ops Korlantas Polri yang mengatakan bahwa memang penerapan rekayasa lalu lintas sejak Jumat malam sampai saat ini masih diterapkan
dampaknya ataupun juga efektivitasnya ini sangat terlihat sekali karena terlihat adanya penguraian volume kendaraan maupun juga antrian panjang ini teratasi dengan baik. Jadi ketika rekayasa lalu lintas sudah dilakukan bahkan sebelum adanya kenaikan yang tinggi maupun juga kepadatan, maka ketika puncak arus mudik terjadi ketika volume kendaraan semakin meningkat sudah mudah untuk terurai, sangat mudah untuk ditangani ataupun juga terlihat situasinya menjadi lebih kondusif, Ibrahim dan juga saudara. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang puncak arus mudik, tadi kami juga bertanya apakah memang sudah lewat ataupun atau belum sebenarnya puncak arus mudik. Dikatakan kalau misalnya dibandingkan dengan hari Jumat, memang volume kendaraan sangat tinggi di hari Sabtu, yakni hingga 122.607 kendaraan yang keluar meninggalkan Jabodetabek melalui gerbang tol Cikampek Utama. Jadi kalau sampai saat ini memang yang dilihat masih tertinggi itu di hari Sabtu, akan tapi memang pantauan maupun juga kesiagaan masih terus dilakukan sampai hari ini ataupun juga sampai nanti tanggal 6 sampai menuju Lebaran ya, Ibrahim dan juga saudara, karena memang diperkirakan masih ada juga masyarakat yang baru melakukan perjalanan ke kampung halamannya pada hari Minggu maupun juga pada hari Senin yang memasuki cuti bersama. Nah, kalau kita melihat dari data Jasa Marga, Ibrahim dan juga saudara, kalau ke arah tol Trans Jawa ataupun juga melewati gerbang tol Cikampek Utama, ini memang lebih besar dibandingkan dengan kendaraan yang pergi ke arah utara maupun juga ke arah selatan lainnya. Seperti kalau misalnya yang tertera di data Jasa Marga, tercatat 12,97% volume kendaraan lebih tinggi dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu. Dan kalau misalnya ke arah Trans Jawa ini lebih banyak 57,30%, atau kalau misalnya secara angka, yakni sudah ada 462.710 kendaraan yang mengarah ke tol Trans Jawa, khususnya di gerbang tol Cikampek Utama ini setidaknya sudah ada 328.664 kendaraan total yang sudah melewati gerbang tol Cikampek Utama untuk melanjutkan perjalanannya ke arah Bandung maupun juga ke arah Trans Jawa. Nah, itu yang kemudian masih dipantau sampai saat ini baik dari Korlantas maupun juga dari Jasa Marga untuk terus mengupayakan apa saja yang masih bisa diterapkan ataupun juga fasilitas-fasilitas yang masih terus bisa ditingkatkan untuk bisa memberikan kenyamanan maupun juga kemudahan bagi masyarakat ketika melakukan perjalanan. Seperti misalnya ketika sudah memasuki waktu-waktu favorit pemudik untuk melakukan perjalanan, yakni di atas jam 7 atau ketika selesai pukul 8 malam, sampai sahur atau sampai dini hari, ini memang dipilih oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan. Mungkin karena memang cuacanya lebih sejuk, lebih teduh, kemudian juga sudah mengisi tenaga ya, kondisinya sudah fit sehingga baru melakukan perjalanan di jam-jam tersebut. Nah, di momen-momen itu memang untuk fasilitas di gerbang tol Cikampek Utama dilakukan optimalisasi, yakni penambahan gardu tol hingga penambahan petugas, sehingga juga tidak perlu antri terlalu lama untuk melakukan transaksi di gerbang tol. Nah, kemudian juga kalau misalnya di kepolisian juga mengatur bagaimana kendaraan-kendaraan yang masuk ke rest area untuk tidak parkir terlalu lama di rest area, maupun juga yang diimbau adalah untuk tidak parkir di bahu jalan untuk beristirahat karena ini cukup membahayakan bagi keselamatan yang lain. Nah, itulah beberapa hal, Ibrahim dan juga saudara, yang perlu diperhatikan bagi pemudik untuk melakukan perjalanan ke kampung halamannya. Ibrahim. Baik, terima kasih Triksi Valencia untuk laporan Anda langsung dari tol Cikampek Utama. Sebelumnya Valentina Sitorus dari kawasan Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ratusan penumpang menumpuk di Terminal Indo Kota Bekasi, Jawa Barat akibat bus terjebak kemacetan, dampak one way. Rencana pertemuan Megawati Prabowo Subianto terus berembus. Petinggi Partai Gerindra bicara soal kemungkinan keduanya bertemu saat hari Lebaran.
gagal. Mana prestasinya? Bangkit lagi. Hancur, berjuang lagi. Extra Joss dengan ginseng Korea Royal Jelly dan vitamin B kompleks. Laki, buktikan Extra Joss. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Jack Cloth Ramadan hadir di 14 kota, 11 lokasi Ramayana, dan 20 lokasi bazar. Download dan registrasi Bank Saku di lokasi acara. Dan dapatkan tiket gratis atau voucher belanja Rp50.000. Info jackcloth.co.id. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Saudara, ratusan penumpang menumpuk di Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat akibat bus terjebak kemacetan dampak one way. Para penumpang tujuan Sumatera, Jawa Barat, dan Jawa Tengah terpaksa menunggu kedatangan bus hingga 2 jam. Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang, petugas Terminal Induk Kota Bekasi mulai menerjunkan bus cadangan dari berbagai perusahaan otobus. Total ada lebih 15 bus sudah tiba di terminal. Ya betul, kebetulan hari ini ada beberapa info ya kaitan dengan pertama one way, kedua juga di Merak itu ada penumpukan. Jadi kemungkinan ada keterlambatan kedatangan sehingga menimbulkan penumpukan di terminal. Tapi sampai saat ini alhamdulillah masih cukup terkendali. Jumlah kendaraan roda 2 di pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten sesak dan meluber sampai menimbulkan antrean sepanjang 1 km dari tempat parkir utama. Kondisi ini, saudara, melonjak 2 kali lipat apabila dibandingkan dengan jumlah lonjakan pada Sabtu kemarin. Ribuan orang yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman ini pun tampak kelelahan dan tertidur di atas kendaraan yang mereka tumpangi.
Berdasarkan pantauan udara Kompas TV, bersama tim operasi Ketupat Polri, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikampek terpantau ramai lancar, saudara. Meski ada sejumlah titik pelambatan yang menyebabkan antrean panjang kendaraan, polisi telah menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas mulai dari kontraflow dan one way secara situasional untuk antisipasi lonjakan kendaraan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dan juga skema rekayasa lalu lintas yang diterapkan saat ini untuk menunjang keamanan dan kenyamanan arus mudik Lebaran 2024, kita akan tanyakan langsung pada Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet Santoso. Selamat petang, Pak Dir. Selamat petang, Mas. Baik. Pak Dir, tadi kami menyorot soal antrean panjang di Pelabuhan Merak, Banten, baik itu Ciwandan juga tampak itu jelas. Pak Dir, bagaimana sejauh ini penanganannya, Pak Dir, untuk bisa mengurai dan juga memberikan nyaman pada pemudik, Pak Dir? Ya, jadi memang untuk dari segi darat, kami sudah mempersiapkan buffer zone di lane system untuk di orang yang akan menyeberang, sehingga kita bagi orang yang menunggu di dermaga, sekelompok kendaraan itu apabila itu masih belum naik ke kapal, itu akan kita delay di gate tol. Gate tol itu buffer zone pertama, kemudian buffer zone kedua itu ada di kilometer 68, kemudian di 34 sampai dengan gate di rest area 14. Nah, itu beberapa delaying sistem buffer zone untuk supaya masyarakat itu dalam menunggu naiknya kendaraan ke kapal itu bisa ada tempat untuk istirahat. Demikian itu upaya kita dari kepolisian. Tapi di buffer zone itu ada fasilitas juga bagi pemudik ya, agar tidak menunggu terlalu lama dengan kelelahan seperti itu, Pak Dir? Nanti dari tim buffer zone itu akan menunggu kode dari dermaga. Apabila dermaga itu sudah kosong, dari buffer zone gate tol pertama itu langsung bergeser menuju dermaga mana yang kosong. Kemudian dari 86 itu bergeser ke gate tol kan gitu. Dan untuk fasilitas kan sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Oke, Pak Dir, tadi juga kita lihat jalur nasional Jakarta Sukabumi. Bagaimana? Ini tol Bocimi kan ditutup, Pak Dir. Tadi ada jalur arteri tampak padat, Pak Dir. Ya, betul sekali. Memang itu salah satu musibah kemarin sudah kita persiapkan dengan baik. Namun tadi saya barusan saja mengecek di wilayah itu. Dan memang tidak memungkinkan untuk kita gunakan untuk di lajur B, khususnya di jalan tol itu. Jadi kita lakukan rekayasa di daerah Cigombong sampai dengan Parung Kuda. Memang karena jalannya hanya 2 lajur, kita betul memohon kepada masyarakat pengguna jalan untuk mematuhi anggota per kami yang ada di lapangan dan jangan saling serobot. Begitu aja. Pak Dir, ini kan kepadatan tadi kita lihat di arah Sukabumi, di akses menuju Merak juga padat. Tentu ini pemudik banyak yang kelelahan, capek. Bahkan di Ciwandan, Pak Dir, ada yang pingsan, Pak Dir. Itu dari Korlantas Polri bagaimana untuk bisa memastikan memberikan kenyamanan? Apakah ada tenda-tenda posko kesehatan di sepanjang jalur yang dilewati pemudik atau bagaimana, Pak Dir? Ya, dari posko-posko kesehatan yang ada di rest area itu dari Bitdokes Polda Banten, kemudian dari Polres Cilegon dan sebagainya itu sudah kita turunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para pemudik yang di rest area sehingga mereka bisa terhindar dari kelelahan ataupun pingsan dan lain sebagainya. Oke, Pak Dir, kalau saat ini kan informasinya ada peningkatan dibandingkan Sabtu kemarin akses yang menuju ke Pelabuhan Merak ini. Apakah ini hari Minggu ini bisa jadi menjadi puncak pemudik yang akan menyeberang ke Sumatera atau bagaimana data dari Korlantas? Ya, ini kita monitor dari mulai kilometer Cikatama untuk bahan termasuk di Cikupa. Cikupa itu menjadi sentral untuk penghitungan kami
yang kendaraan yang menuju Sumatera. Sekat sampai bukan sekat, kita hitung sehingga kita informasikan ke di dermaga sana, begitu ya. Jadi ini hari ini diprediksi menjadi puncaknya untuk yang menuju ke Merak ini, Pak Dir? Salah satu prediksi kemarin adalah puncaknya baik yang ke arah timur maupun arah barat itu antara tanggal 6 dan 7 hari ini. Kan begitu. Tadi malam sampai pagi masih lumayan tipis-tipis, yang ke arah timur maupun ke arah barat tetap ada. Kami juga tetap masih handle. Kemudian untuk yang ke arah timur hari ini masih kita pantau terus, baik itu yang dari gerbang tol Cikatama, Halim, sampai dengan Cikupa nanti akan kita hitung terus supaya pengaturannya tidak terlalu padatnya di mana di dermaga. Gitu ya. Pak Dir, kalau kita lihat tadi di Cipali sudah mulai terurai, ramai lancar arus lalu lintasnya. Nah ini yang ke arah Merak memang masih terpantau padat, terjadi peningkatan terus pemudik di sana. Apakah yang akses ke Merak ini dapat atensi khusus, Pak Dir, dari Korlantas Polri, atau ada diskresi selain tadi buffer zone yang disiapkan, Pak Dir? Ya, selain buffer zone kita juga meningkatkan dengan kegiatan lalu lintas karena buffer zone dan delay sistem itu kemudian kemarin juga sudah dilakukan koordinasi dari pemerintah kepada dengan stakeholder terkait untuk lebih menambah daya angkut kapal baik itu dari Bakauheni ke Gilimanuk ke mana Bakauheni ke Merak juga ke Bakauheni, dan kemarin sudah kita geser yang tadinya di Ciwandan itu hanya digunakan untuk kendaraan sepeda bermotor, motor. Oke. Agak berkurang, akhirnya beberapa kendaraan pribadi kita alihkan ke Ciwandan itu untuk mempercepat pergerakan atau penyeberangan yang ada. Pak Dir, kalau imbauan bagi yang pemudik akan mulai nih perjalanan hari ini, baik itu ke Trans Jawa ataupun juga menyeberang ke Pulau Sumatera, seperti apa? Karena kan tampak ada antrean di dua lajur ini, Pak Dir. Dua jalur. Bagaimana? Ulangi? Iya, bagi imbauan singkat bagi pemudik ketika akan mulai mudik hari ini, karena kan ada kemacetan di akses Merak dan juga nanti ke Trans Jawa, bisa jadi ada peningkatan, Pak Dir. Ya, himbauan kepada masyarakat pemudik, apabila akan mudik sesuaikan dengan tiketnya. Jadi jangan sampai ada yang tiketnya itu tanggal 8 tapi tanggal 7 atau tanggal 6 sudah sampai di dermaga, itu tidak akan bisa masuk. Kemudian apabila taati peraturan dari petugas, apabila diperintahkan untuk menunggu di rest area di buffer zone, itu semata-mata untuk supaya mereka tidak ada kelelahan, dan apabila ada kelelahan dan kebutuhan sanitasi dan lain sebagainya masih ada di lokasi sekitar rest area tersebut. Sekali lagi itu taati peraturan yang ada, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan selamat tentu. Baik, terima kasih Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet Santoso. Selamat bertugas kembali, Pak Dir. Dan saudara, untuk mendukung kelancaran arus mudik tahun ini, PT PLN Persero menyiagakan 1.299 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tersebar di sejumlah 879 lokasi di seluruh Indonesia. Sabtu siang, Direktur Utama PT PLN mengecek langsung sarana stasiun pengisian kendaraan listrik umum di rest area kilometer 626 Madiun, Jawa Timur. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo Sabtu siang memeriksa langsung kesiapan posko mudik lebaran PLN yang berada di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di rest area kilometer 626 Saradan, Madiun, Jawa Timur. Pada momentum lebaran tahun ini, untuk mendukung kelancaran arus mudik, PT PLN Persero menyiagakan 1.299 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tersebar di 879 lokasi di seluruh Indonesia. Di Provinsi
Jawa Timur telah disiagakan 350 unit SPKLU yang tersebar di 315 lokasi, 65 unit diantaranya tersebar di 23 titik rest area di sepanjang tol Trans Jawa di Jawa Timur. Menyediakan SPKLU di setiap rest area, antriannya menjadi turun karena para pemudik kendaraan mobil listrik bisa berhenti di setiap rest area dan mengisi mobil listrik. Nah, memang di sini ada yang ultra fast charging, yang fast charging dengan medium charging. Tadi menggunakan ultra fast charging, 1 kWh hanya membutuhkan sekitar 15 detik. Jadi misalnya mobil listrik rata-rata size baterainya 40 kWh, kalau sudah separuh mau ngecas 20 kWh, kalau 1 kWh-nya 15 detik, hanya sekitar 4 menit saja sudah. Ini sangat cepat. PLN optimis, SPKLU yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan listrik saat mudik. Arif Hidayat, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, Kompas Petang akan kembali dengan sorotan menarik lainnya. Ada rekan saya Niluh Puspa, silakan Niluh. Terima kasih Ibrahim. Saudara, pertemuan atau rencana pertemuan Megawati Prabowo Subianto terus berembus. Petinggi Partai Gerindra bicara soal kemungkinan keduanya bisa bertemu saat hari Lebaran. Perbincangannya akan hadir usai jeda. Oleh-olehnya, Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Hangatnya warna kuning pagi ketika bersama menikmati momen istimewa saat sahur tiba. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Hey guys. Jadi seru, hey, lihat aku. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyerinya mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung.
kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Niluh Puspa. Saudara Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko mengatakan pihaknya sedang mencari waktu agar Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa melangsungkan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dasko bilang pertemuan Megawati dan Prabowo sebagai upaya rekonsiliasi pasca Pilpres. Mengenai kapan tepatnya pertemuan itu, pihaknya belum bisa memastikan apakah dilakukan pada saat momentum Lebaran atau pasca Lebaran. Pertemuan Pak Prabowo dengan Mbak Puan, Pak Prabowo dengan Bu Mega tentunya akan direncanakan, akan dibicarakan bersama, dan nanti pada saatnya akan diberitahu kepada wartawan gitu. Nah, ini kita belum tahu apakah kemudian Pak Prabowo ada di Indonesia pada saat Lebaran atau kemudian Bu Mega kemudian juga berencana ada di Indonesia. Nah, sehingga apakah dalam momen Lebaran ini yang dibuat pertemuan atau pada momen lain, nanti juga wartawan kita akan kasih tahu. Kepastian rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri masih ditunggu. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut masih menanti perkembangan terbaru mengenai rencana pertemuan dua tokoh yang pernah bersatu dalam Pilpres 2009. Kalau sudah ada kepastian kami dekat-dekat negara ini kan ada kemungkinan pertemuan di Solo, Mas? Gimana? Pertemuannya di Solo atau di siapa? Pak dan kok di Solo? Oh, enggak ya? Ya. Soal Sinyal pertemuan kedua pemimpin parpol besar itu sempat disampaikan Putri Megawati yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan kala memimpin paripurna penutupan masa sidang DPR hari Kamis lalu. Puan hanya bilang usai Lebaran. Kalau PDIP itu sudah dapat undangan Lebaran dulu, insya Allah. Ya. Tapi habis Lebaran ini sudah ada insya Allah. Insya Allah. Ya, makasih. Pertemuan Megawati dan Prabowo akan menjadi babak baru peta politik pasca Pilpres. Akankah pertemuan ini semakin menggoyahkan sikap PDIP yang paling pertama mendorong hak angket DPR untuk mengusut dugaan pemilu curang? Tim Liputan Kompas TV. Baik Gerindra maupun PDI Perjuangan sama-sama sudah beri sinyal Megawati dan Prabowo akan bertemu usai Lebaran. Nah, bagaimana saudara kans pertemuan Megawati Prabowo di tengah sidang sengketa Pilpres? Kita akan bahas bersama politisi PDIP Ciko Hakim, juga ada politisi Gerindra Habibur Rahman dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi. Selamat sore Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat sore, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, ini kalau Mbak Puan kan bilangnya insya Allah nanti habis Lebaran. Ini sebenarnya sudah adakah kejelasan di internal PDIP kapan begitu ini pertemuannya akan dilakukan? Yang pertama kita jangan bicara kejelasan dulu, kita bicara soal kemungkinan.
Kalau kemungkinannya sangat mungkin. Jadi kalau pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, saya rasa juga bukan suatu hal yang harus digembar-gemborkan seakan-akan itu suatu hal yang besar ya. Karena itu suatu hal yang biasa menurut kami, karena Bu Mega dan Pak Prabowo sendiri tidak pernah mempunyai masalah yang begitu prinsip di antara keduanya. Begitu juga PDI Perjuangan dengan Gerindra. Secara masalah yang terjadi kan kalau kita bicara soal kontestasi, dan kontestasi Pilpres, kontestasi Pileg itu kan bukan masalah, itu suatu keniscayaan yang harus dilalui dalam sebuah proses demokrasi, sebuah sistem demokrasi. Jadi dalam hal itu nggak ada masalah. Dan kedua, kalau kita bicara dalam konteks Pilpres kemarin misalnya, dan dengan mengasumsikan ya, karena ini kan sidang MK ini belum selesai bersidang, keputusannya belum keluar, tapi mari kita berasumsi bahwa Pak Prabowo adalah pemenang dari Pilpres ini, dan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif. Nah ini semakin tidak aneh kalau ada pertemuan antara seorang presiden terpilih dengan sebuah partai pemenang pemilu. Jadi satu hal yang saya rasa sangat mungkin, apalagi momentumnya adalah Lebaran, di mana tentunya silaturahmi antara umat. Tapi Bu Mega memang sudah mau ya untuk melakukan pertemuan itu? Saya sendiri belum nanya langsung ya ke Bu Mega ya, cuma sepertinya tidak ada masalah. Baik. Tapi ini adalah sesuatu yang mungkin kansnya besar bisa terjadi. Tapi kalau misalnya, saya ingin ke Bung Habib dulu. Jadi kalau misalnya pertemuan ini nih, apa sih yang masih jadi pembicaraan begitu soal waktu dan lain sebagainya? Apa yang masih dibahas ini, Bung Habib? Ya, halo. Ya. Ya, dengar. Bung Habib. Itu kalau pertemuannya memang saya pikir dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ya akan ada pertemuan tersebut. Saya sih punya keyakinan seperti itu. Kenapa? Kami melihat gestur politik yang ditunjukkan oleh pimpinan-pimpinan PDI Perjuangan, terutama Mbak Puan Maharani. Ya, kalau politik itu kan kita nggak hanya bicara hal yang disampaikan secara resmi ofisial, tapi justru kita melihat gesturnya. Ada beberapa hal penting ya, gestur penting yang ditunjukkan Mbak Puan. Pertama, beliau menyatakan bahwa tidak ada instruksi kepada kader-kader PDI Perjuangan untuk mengajukan hak angket. Lalu yang kedua, usai paripurna kemarin, kebetulan saya juga ada di situ, beliau menggeleng-geleng gitu ya, ketika ditanyakan oleh wartawan soal hak angket. Nah, ini kan satu faktor penting. Ini kan menunjukkan sikap persahabatan ya dari pimpinan PDI Perjuangan ya, di antaranya Mbak Puan. Di antara sehingga ya kalau dibilang pertemuan ya, saya pikir nggak akan ada hambatan psikologis apapun ya pertemuan ya. Pak Prabowo dan Ibu Mega adalah sahabat sudah lama, dan sebetulnya pertemuan di level berikutnya di bawahnya sedikit, pertemuan Pak Dasko misalnya dengan Mbak Puan itu kan sering banget terjadi. Bahkan mungkin dalam seminggu 2-3 kali beliau berdua bertemu ya, berbicara soal yang hal sama juga pasti. Bagaimana kita mengisi ya dinamika politik kita ke depan, kurang lebih begitu. Jadi fine-fine aja nih, Mas Burhan, antara Prabowo dengan PDIP atau Gerindra dengan PDIP itu fine-fine aja. Pertemuan ini hal yang biasa, akan besar kemungkinannya akan terjadi. Kalau Anda sendiri melihat nanti pertemuan ini, kalau memang benar akan terjadi, entah itu Lebaran atau setelah Lebaran, itu akan pengaruhnya seperti apa pada sengketa Pilpres yang saat ini bergulir di MK? Saya menduga pertemuan tersebut akan menunggu hasil sengketa di MK. Karena bagaimanapun Ibu Mega masih menunggu proses terkait dengan PHPU di MK. Dan kalau misalnya terjadi pertemuan sebelum MK mengambil keputusan, itu akan mendemoralisasi ya pasukan. Dan itu yang mungkin akan dihindari. Tetapi di luar itu nggak ada masalah serius sebenarnya. Bahkan sebenarnya sudah ada pertemuan-pertemuan informal, terutama antara Mbak Puan dengan elit Gerindra, atau bahkan kunjungan Pak Prabowo ke Pak Oli ya, ketika Pak Oli sedang sakit. Jadi sebenarnya prakondisi menuju ke sana sudah sangat mulus dijalankan, tinggal urusan MK yang masih belum selesai secara formal. Jadi ini masih menunggu di MK begitu bergulirnya nanti pertemuan, kalau analisa Anda ya? Betul. Jadi dugaan saya, karena bagaimanapun secara formal kan belum selesai.
tahapan pemilu karena mereka men-challenge putusan KPU terkait dengan hasil Pilpres. Dan kalau misalnya MK sudah mengambil keputusan, dugaan saya akan memperlancar. Dan jangan lupa, Pak Prabowo kan sudah berbulan-bulan lalu menginginkan atau mengajukan pertemuan dengan Ibu Mega. Jadi Pak Prabowo sendiri sebagai presiden-elek itu juga cukup aktif kan, tidak gengsian untuk mengajukan pertemuan dengan pihak manapun termasuk dengan Ibu Mega. Jadi it takes two to tango. Dua-duanya sepertinya ada sinyal untuk bertemu. Apa yang kira-kira mungkin akan terjadi setelah Mahkamah Konstitusi ini memutus perkara sengketa Pilpres di MK? Ini akan kita bahas lagi lebih lengkap usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Petang. Oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Enaknya buka puasa, Makannya Roma kelapa, manis dan gurih, lumernya bulu, manis gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Buat puasa seharian. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama 3 narasumber saya, ada Mas Ciko, Bung Habib, dan juga Mas Burhan. Saya ingin ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, ini sidang sengketa Pilpres yang bergulir di MK ini apakah memang jadi hambatan pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega? Bukan hambatan, ini kan memang prosesnya kita kan masih menjalani proses pemilu. Dan kalau kita harus ingat bahwa proses pemilu itu belum betul-betul selesai sebelum sidang di MK ini selesai dan ada keputusan bagaimana putusan ini menjadi putusan yang positif untuk tim Ganjar Mahfud atau sebaliknya. Nah kita lihat itu. Nah ini yang menjadi bukan hambatan sebenarnya, ini lebih ke arah bahwa masih mengikuti proses itu karena kontestasi ini belum 100% finish. Jadi setelah itu barulah saya rasa lebih tepat ada pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, walaupun tentu pembicaraannya. Tapi seberapa penting sih pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ini bagi PDIP? Satu hal ya, kalau saya rasa antar pribadi, kalau kita bicara dengan momen Lebaran ini,
Saya rasa ini hal yang biasa dan cukup penting saya rasa menjaga silaturahmi di antara dua tokoh bangsa ini. Yang kedua, kita bicara dengan konteks politik atau konteks hasil pilpres yang tadi saya katakan dengan asumsi-asumsi yang saya sampaikan tadi, tentunya akan sangat baik untuk kedua tokoh, kedua partai politik, dan juga bagi bangsa Indonesia ke depan. Jadi ini bukan hal yang tidak ada hal yang negatif. Kalau saya lihat efek dari pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Oke, saya ke Bung Habib. Ini kan kalau PDIP membuka tangan, kemudian Gerindra juga membuka tangan pertemuan antara kedua petinggi atau pucuk pimpinan di kedua partai ini. Tapi kalau kita lihat kan PDIP dengan Pak Jokowi ini tidak akur begitu ya. Tapi bagaimana ini Gerindra melihat kemudian posisinya nanti di tengah-tengah Gerindra kan ada PDIP, di tengah-tengah Pak Prabowo dan Bu Mega ada PDIP. Ada Jokowi. Ya, pertama kami mensikapi bahwa kami menghormati juga proses yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi ya. Sebagaimana dulu 2014-2019 ya. Kita juga ya melakukan hal yang sama, menunggu hasil Mahkamah Konstitusi gitu loh. Ya. Nah, begitu juga terkait soal masalah apa yang disebut-sebut ketidakakuran kubu Bu Megawati PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Saya pikir nggak ada yang nggak mungkin lah. Dulu juga disebut Pak Jokowi dengan Pak Prabowo adalah musuh bebuyutan ya. Berseteru, terlibat konflik yang sangat antagonis, ternyata kan bisa ketemu juga gitu loh. Oke. Ya, makanya kalau sekarang ya, misalnya PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, mereka kan dalam satu rahim politik yang sama ya. Pak Jokowi dibesarkan oleh PDIP Perjuangan dan bahkan satu-satunya partai yang pernah dimasuki oleh Pak Jokowi PDI Perjuangan. Saya pikir besar sekali kemungkinan ya akan tercipta rekonsiliasi antara kubu Pak Jokowi dan keluarga dengan teman-teman PDI Perjuangan. Artinya di Gerindra pembicaraan untuk pertemuan ini juga dibicarakan atau diketahui atau dibahas dengan Pak Jokowi begitu? Ya pastinya karena Pak Prabowo ya tentu kan akan mencoba ya menjadi pihak yang merekonsiliasi, yang menengahi kedua belah pihak. Oke, baik. Saya ke Bung Burhan. Mungkin tidak itu yang disampaikan Bung Habib tadi? Iya, memang bukan pertemuannya itu sendiri yang menarik buat kita ya untuk mencermatinya. Kalau pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu kan sesuatu hal yang menurut saya cepat atau lambat akan terjadi. Tapi implikasi dari pertemuan tersebut. Nah, kalau misalnya pertemuan tersebut menghasilkan keputusan PDI Perjuangan untuk merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran, pertanyaannya bagaimana dengan Pak Jokowi? Jadi ini menarik nih karena bisa menimbulkan semacam hubungan cinta segitiga ya. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dengan Ibu Mega sekarang sedang berada dalam situasi yang tidak sedang baik-baik saja. Sementara keduanya tidak memiliki masalah pribadi dengan Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo menjadi titik tengah yang mempertemukan dua sosok penting ini. Nah pertanyaannya, apakah PDI Perjuangan bersedia untuk merapat ke koalisi Prabowo sementara Pak Jokowi ya setidaknya melalui putranya itu adalah wakil presidennya Pak Prabowo. Dan yang kedua, bagaimana dengan sikap Pak Jokowi sendiri kalau misalnya PDI Perjuangan merapat? Dugaan ya, kalau menurut saya sih Ibu Mega atau PDI Perjuangan sulit untuk masuk ke dalam pemerintahan selama Pak Jokowi masih memegang peranan krusial dalam pemerintahan Pak Prabowo mendatang. Tetapi kalau misalnya ada hubungan yang merenggang antara kedua tokoh ini, nah bisa jadi PDI Perjuangan menjadi solusi buat Pak Prabowo untuk menambah opsi koalisi. Jadi hubungannya itu sangat ditentukan oleh relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oke, jadi kalau misalnya seperti itu ada yang harus dikorbankan begitu? Bukan harus dikorbankan. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi masih harmonis hubungannya dengan Pak Prabowo,
dugaan saya PD Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan. Jadi tadi saya sebut hubungannya seperti cinta segitiga gitu ya. Jadi kalau misalnya hubungannya merenggang, PD Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Baik. Nah ini yang kita perlu tunggu lebih jauh karena bagaimanapun sampai sekarang kan MK juga belum mengambil keputusan dan kita juga masih belum melihat ya relasi Pak Jokowi terutama setelah tidak menjadi presiden dan Pak Prabowo dilantik, bagaimana skenarionya? Baik. Ini yang kita masih perlu tunggu lebih jauh. Mas Ciko, bagaimana itu posisi Pak Jokowi di antara Bu Mega dan Pak Prabowo? Saya rasa kita harus mulai dan sebenarnya dari dulu ya, bukan harus mulai sekarang, memisahkan entitas-entitas tokoh-tokoh ini satu dengan yang lainnya, apalagi Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu. Saya rasa juga Pak Prabowo juga lama-lama kelamaan akan merasa jengah juga dan risih kalau terus-menerus disatukan dalam satu renceng istilahnya dengan Pak Jokowi, karena beliau juga adalah pemimpin sebuah partai politik besar di negeri ini dan juga kedua sangat punya kemungkinan untuk benar-benar menjadi presiden yang terpilih, apalagi terserah setelah sidang MK ini memberikan putusan. Jadi saya rasa PDI Perjuangan tidak melihat itu sama sekali dalam menyikapi pertemuan. Tapi tadi kan Mas Burhan itu kan dalam menyampaikan soal apa yang akan dihasilkan dari pertemuan itu. Kita belum mau sampai ke sana. Kita baru mau bicara soal menyikapi pertemuan ini dan kita menyikapinya dan menyambutnya dengan positif. Baik. Saya ke Bung Burhan ya. Ke Bung Habib. Bung Habib, jadi apa yang kemudian mau dibawa ini oleh Gerindra ke PDIP kalau memang pertemuan itu terjadi, rekonsiliasi yang Anda sebutkan tadi? Masih di mute Bung Habib, maaf. Ya, kita percaya bahwa elit-elit kita itu pada dasarnya hatinya semua sama, merah putih. Ya. Jadi dinamika, apapun dinamika yang terjadi nggak akan terlalu lama membekas. Ya. Kita punya banyak sekali pengalaman. Dulu misalnya Gerindra nggak pernah ketemu dengan PKS, ternyata bisa 2 kali kita pemilu didukung PKS, ya. Begitu juga banyak tokoh, misalnya Pak Jokowi, saya sebutkan lagi ulang-ulang, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo nggak bisa ketemu, ternyata bisa ketemu kok. Jadi saya sih optimis, ya. Kalau saya sih optimis, karena frekuensi pemikirannya sama, kita pengen melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Ini bukannya sekedar omon-omon, tapi memang sudah tradisi lah di elit kita, ya. Kita kontestasi ala kadar, tapi bertemu lagi setelahnya. Tapi saya singkat saja Bung Habib, yang mau ditawarkan ke PDIP apa sih dari Gerindra? Ya tentu, bagaimana kita bisa bersama-sama ya berpartisipasi dalam menjawab tantangan-tantangan besar bangsa ini, pengelolaan negara, kurang lebih begitulah. Detailingnya pasti masyarakat juga paham. Baik, saya singkat saja ke Bung Burhan kalau gitu. Bung Burhan, mengingat pertemuan ini terus berembus begitu, Anda berpikir mungkin hak angket nggak akan terjadi lah ini ya? Iya, jadi sepertinya hak angket layu sebelum berkembang. Nah, saya sendiri posisi saya menghargai dan menyambut dengan gembira kalau Pak Prabowo dengan Ibu Mega berjumpa, bersilaturahmi, itu baik untuk menurunkan tensi politik. Tetapi tidak harus pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan koalisi politik di tingkat formal di pemerintahan. Karena kita membutuhkan oposisi yang kuat. Dan menurut saya PD Perjuangan itu bisa menampilkan diri sebagai penyimbang yang kuat, checks and balance, agar apa yang kita lihat belakangan, di mana pemerintahan yang terlalu kuat, terjadi eksekutif heavy, itu membuat checks and balance tidak terjadi. Dan itu yang rugi adalah kita semua, karena kita tidak mendapatkan proposal kebijakan alternatif yang baik dari parlemen. Jadi tetap diperlukan fungsi oposisi yang baik, dan menurut saya peran itu bisa dijalankan oleh pihak-pihak yang kalah dalam Pilpres. Dan kita lihat saja nanti. Dan kalau misalnya terjadi... Singkat saja Bung Burhan. Ya, singkat aja. Dan insentifnya ada sebagai oposisi itu. Persis seperti PD Perjuangan ketika menang di 2014. Jadi poin saya adalah oposisi penting buat bangsa ini. Oposisi penting, tapi kita jadi koalisi. Nanti tentu akan kita lihat bagaimana pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Megawati, apa yang akan mereka sepakati bersama-sama dan pertemuan itu kita dinantikan bersama. Terima kasih Bung Burhan dan juga Bung Habibur Rahman dan juga Mas Ciko. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih.
Saudara, kami masih akan hadir ke informasi lain. Di antaranya 4 Menteri Jokowi hadir di Mahkamah Konstitusi untuk memberi keterangan di sidang sengketa hasil Pilpres dan menyusul nama Presiden Jokowi yang sering disebut Timnas Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sejak awal sidang. Apa saja keterangan penting dari para menteri di sidang MK? Selengkapnya akan hadir dalam catatan Kompas TV. Kata Bu Guru, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat belajar mereka padam karena sekolah yang rusak. Saatnya ulurkan tangan. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Laksa yang beneran sedap. Cobain. Aromanya bikin ngiler. Binya tebal, kuah gurihnya sedap banget. Bikin lagi. Puas banget. Baru mie sedap Singapura Spicy Laksa dari Wingsfood. Makan Bu, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Saudara, 4 Menteri Jokowi hadir di Mahkamah Konstitusi untuk memberi keterangan di sidang sengketa hasil Pilpres, menyusul nama Presiden Jokowi yang sering disebut Timnas Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sejak awal sidang. Apa saja keterangan penting dari para menteri di sidang MK? Lengkapnya kami hadirkan berikut ini di catatan Kompas TV. Bukan sekali nama Presiden Joko Widodo disebut-sebut dalam sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum Timnas Amin menuding ada intervensi Presiden di Pilpres 2024 yang membuat perolehan suara pasangan Prabowo Gibran meroket, salah satunya lewat penyaluran bansos. Sementara tim hukum Ganjar Mahfud menduga Presiden Jokowi melakukan nepotisme di Pilpres untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran satu putaran. Nama Jokowi disebut di sidang Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 menteri, antara lain Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Salah satunya Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto yang ditanya Ketua MK Soehartoyo soal pernah atau tidak ada pesan dari Presiden Jokowi soal nuansa sensitif pembagian bansos jelang pemilu. Erlangga menegaskan tak ada ekstra program terkait pemilu. Khususnya di era menjelang pemilu itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apakah di forum itu ada tidak pesan-pesan dari Presiden ataupun usulan dari para menteri bahwa hal yang demikian itu ada nuansa-nuansa yang sensitif yang kemudian harus dicermati? Kembali lagi sampaikan oleh Bu Mensos bahwa ini program yang sifatnya selalu bulanan. Jadi tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu, tidak ada sama sekali.
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan dasar pemanggilan keempat menteri yang merupakan pembantu presiden untuk memberikan keterangan di sidang MK. Arief menyinggung salah satu dalil pemohon adalah cawe-cawe presiden. Namun kurang elok jika memanggil presiden sebagai kepala negara yang juga simbol negara sehingga MK memanggil para menteri terkait. Yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok, karena Presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Sidang gugatan hasil pemungutan suara terus berulang pasca pemilu digelar. Pembuktian harus berjalan transparan dan hasilnya mampu dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemilik hak suara. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, salah satu pernyataan penting juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan proses penyusunan lini masa APBN 2024 sudah selesai sebelum pemetaan Capres-Cawapres 2024 oleh KPU. Sehingga Menkyu menegaskan penyusunan APBN 2024 tidak dipengaruhi sosok Capres-Cawapres. Bahkan penetapan Undang-Undang APBN 2024 telah selesai sebelum batas waktu pendaftaran pasangan calon presiden, wakil presiden yang dijadwalkan pada tanggal 25 Oktober 2023. Dengan demikian, dapat kami pastikan penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi undang-undang tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi diharapkan memutus tidak saja berdasarkan keterangan yang tampak atau muncul di persidangan, tetapi sangat bisa lebih dari itu. Hakim bisa memutus sesuai dengan kewenangan besar yang melekat pada Hakim Konstitusi, karena putusan MK bersifat final dan mengikat, mengandung konsekuensi tidak hanya pada pemohon dan masyarakat luas, tetapi juga pada kehormatan hakim dan marwah MK sebagai benteng terakhir keadilan berdemokrasi. Dan demikian saudara, catatan Kompas TV kali ini. Sampai jumpa pekan depan. Kami akan kembali saudara dengan informasi diantaranya pemudik sepeda motor yang melintas di Jalan Arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat terpantau ramai. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Ketahui, hasil musyawarah penentuan 1 Syawal tahun ini sebagai penanda datangnya Hari Raya Idul Fitri, lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Dalam Breaking News, sidang isbat penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah, Selasa 9 April, mulai pukul 4 sore, live. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV, teman Hari Raya. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci.
Ibu memang selalu ingin yang terbaik buat aku. Dan kini, waktunya aku memberi buat Ibu. Karena Ibu berkah terbesarku. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Ketika kerinduan memuncak, kita merayakan kemenangan orang terkasih. Tidak hanya atas lapar yang menggoda, tetapi juga atas jiwa yang dikuatkan. Di antara senyum yang memancar, kita meniti langkah bersama, mengalir dalam kemenangan cinta yang terukir di hari raya. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua 100% murni di bulan yang suci. Saudara, pemudik sepeda motor yang melintas di Jalan Arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat terpantau ramai. Pemudik motor yang membawa barang dan berboncengan lebih dari 2 mendominasi jalur Kalimalang menuju Pantura. Para pemudik sepeda motor mulai memadati Jalan Arteri Kalimalang Minggu sore. Meski sempat turun hujan di wilayah Bekasi, tidak menyurutkan pemudik motor melakukan perjalanan menuju kampung halaman. Pemudik motor dengan barang bawaan berlebih di bagian depan dan belakang motor serta berboncengan lebih dari 2, baik dengan membawa anak-anak maupun anak balita, mendominasi jalur Kalimalang. Arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek hingga Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah terpantau ramai lancar siang tadi. Apakah artinya puncak arus mudik sudah terlewat? Berikut ini liputan dari jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda yang mengikuti langsung pantauan udara jalur mudik bersama Kasub Satgas Operasi Ketupat Polri, Kombes Pol Hari Goldenhart. Saudara, 3 hari menjelang Lebaran dari Polri ini melakukan peninjauan melalui udara terkait dengan jalur tol via Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kasub Satgas dari Operasi Ketupat Polri, ini Bapak Hari Goldenhart, yang tadi kami bersama-sama melakukan perjalanan menggunakan helikopter dari Jakarta menuju, saat ini kami sudah berada di Kali Kangkung ya Pak ya. Pak, tadi kan kita sudah melakukan perjalanan meninjau dari udara ini terkait dengan arus lalu lintas. Bagaimana Pak evaluasinya hingga saat ini? Baik, tadi pagi ya kita berangkat dari Mabes Polri sekitar pukul 9. Kita mencoba untuk melakukan pemantauan dari udara terkait dengan arus pemudik di ruas tol, mulai dari gerbang tol Cikatama sampai dengan Kali Kangkung saat ini. Dan dari hasil pemantauan kita selama kurang lebih hampir setengah hari ini, bahwa arus pemudik pada hari ini boleh dikatakan ini cukup lancar ya, ramai, tetapi di ruas-ruas tol tersebut tidak ada penumpukan kendaraan. Terjadi sedikit pelambatan tadi di pintu keluar masuk beberapa rest area saja, dan di exit tol daripada Cikatama menuju ke Cipali. Untuk puncak arus mudik ini secara nasional sebetulnya sudah lewat atau masih belum Pak? Atau kita masih menunggu gelombang kedua? Dari data yang tadi dipaparkan oleh Bapak Dirlantas Polda Jawa Tengah bahwa ANEF yang dilakukan puncak arus mudik itu terjadi kemarin ya. Mungkin terjadi kemarin kurang lebih sekitar 68.000 itu kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Diharapkan hari ini kita melihat tadi dari paparan Pak Dirlantas juga bahwa kendaraan masih dalam volume kurang lebih per jam ya, itu sekitar 4.000 sampai 4.500 ya.
Terima kasih banyak Pak Golden Heart atas waktunya. Nah, saudara, itulah tadi yang disampaikan oleh Kombes Pol Golden Heart bahwa memang puncak arus mudik ini tampaknya sudah terlewati, namun memang tidak terjadi penumpukan yang terlalu signifikan. Dikarenakan memang tampaknya dari masyarakat pun sendiri menerima dengan baik bahwa himbauan-himbauan dilakukan oleh polisi, bahwa tampaknya masyarakat juga ada tren dalam memilih waktu mudik, sehingga tidak terjadi antrian panjang kendaraan dan juga tidak terjadi penumpukan di perjalanan. Itulah tadi yang saya pantau selama beberapa jam kami berjalan bersama dengan Humas Polri. Friska Ananda, Subandi, Kompas TV, Jawa Tengah. Antrian penumpang di counter check-in terminal keberangkatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros terus mengalami kepadatan pada H-3 jelang Lebaran. Selengkapnya usai jeda. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Ketahui, hasil musyawarah penentuan 1 Syawal tahun ini sebagai penanda datangnya Hari Raya Idul Fitri, lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Dalam Breaking News, sidang isbat penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah, Selasa 9 April, mulai pukul 4 sore, live. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV, teman Hari Raya. Raih kemuliaan, sambut kemenangan, lengkapi sukacita di Hari Fitri bersama program-program spesial di Kompas TV. Sapa Indonesia Malam Spesial Malam Takbiran, Sapa Indonesia Pagi Spesial Idul Fitri, Series of Faith, Kalam Hati Spesial Idul Fitri, Hagia Sophia, One Day in the Haram, Suci Barbar Show Spesial Idul Fitri, Just for Laughs Gags, One Night in Al-Aqsa. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV, teman Hari Raya. Kompas TV siap memandu perjalanan mudik Idul Fitri Anda. Mayoritas dari pemudik ini akan menggunakan transportasi umum. Dengan reportase langsung dari titik-titik kepadatan arus mudik. Himbauan kepada para calon pemudik untuk mempersiapkan dari segi fisik maupun segi transportasi dari kendaraannya. Pastikan kelancaran perjalanan Anda untuk silaturahim lebih bermakna. Ikuti Mudik Gesit 2024 dalam program-program berikut di Kompas TV. Rayakan Idul Fitri bersama program istimewa Kompas TV. Masjid bersejarah, penuh dengan kenangan dari perjuangan kaum muslim sebagai simbol suci yang berdiri tegak di langit Eropa. Kenali keistimewaan Masjid Hagia Sophia. Dalam Hagia Sophia, The Ancient Mosque, Rabu 10 April, pukul 3 sore, bersama teman Hari Raya, Kompas TV. Saudara, pergerakan penumpang arus mudik Lebaran terus meningkat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini pergerakan penumpang telah mencapai 35.000 dengan penerbangan didominasi tujuan Jakarta, Surabaya, dan Kendari. Antrian penumpang di counter check-in terminal keberangkatan terus mengalami kepadatan pada H-3 menjelang Lebaran. Untuk mengantisipasi membludaknya penumpang, pihak pengelola bersama maskapai menyediakan extra flight dengan 35 penerbangan yang didominasi tujuan Jakarta, Surabaya, dan juga Kendari. Pengelola bandara memprediksi puncak arus mudik jatuh pada H-3 hari ini. Memang beberapa hari ini sudah mulai ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 2023, dan selama beberapa hari terakhir pun juga jumlah penumpang ini selalu meningkat dari hari ke hari, yang dimulai dari tanggal 3 sampai tanggal 6 kemarin. Cuaca panas serta antrian kendaraan selama berjam-jam di Pelabuhan Ciwandan membuat sejumlah pemudik kendaraan roda 2 pingsan. Para pemudik yang pingsan segera dibawa petugas ke posko kesehatan untuk beristirahat dan mendapatkan pertolongan pertama. Rata-rata para pemudik mengalami dehidrasi dan kelelahan.
Pihak Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten Ciwandan mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air sebagai usaha mengurangi udara panas bagi pemudik. Jumlah kendaraan roda 2 di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten sesak dan meluber sampai menimbulkan antrean 1 km dari tempat parkir utama. Kondisi ini melonjak 2 kali lipat apabila dibandingkan dengan jumlah lonjakan pada Sabtu kemarin. Ribuan orang yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman ini pun tampak kelelahan dan tertidur di atas kendaraan yang mereka tumpangi. Sementara itu, Saudara, pantauan di ruas tol Palikanci kilometer 193, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ramai lancar. Petugas memberlakukan 1 arah atau one way di jalur A dan B. Selain kendaraan pribadi berplat nomor Jakarta, sejumlah bus yang mengangkut para pemudik dengan bus mudik gratis juga tampak hilir mudik melintas. Kami tutup Kompas Petang sampai di sini, Saudara. Saya Niluh Puspa. Dan saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Moody's, oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Lengkapi sukacita di Hari Fitri bersama program-program spesial di Kompas TV. Sapa Indonesia Malam spesial Malam Takbiran. Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Fitri. Series of Faith, Kalam Hati spesial Idul Fitri. Hagia Sophia, One Day in the Haram. Suci Barbar Show spesial Idul Fitri. Just for Laughs Gags, One Night in Al-Aqsa. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV. Teman Hari Raya. Dan masjid pertama itu pada prinsipnya hanya beratap pelepah kurma ya. Yang sekarang kita lihat itu juga berbagai campuran, tapi intinya memang tidak boleh melanggar kaidah-kaidah Islam. Fenomena jasa titip yang kian marak berujung aturan pengetatan barang bawaan dari dan keluar negeri. Masyarakat pun keluhkan aturan, incar justip atau justru merepotkan perjalanan. Menelusuri tanah suci dari kota Mekah hingga tempat hijrah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Halo saudara, selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama. Anda mungkin masih ingat, 1 ton roti susu atau milk bun asal Thailand senilai 400 juta rupiah yang disita dan dimusnahkan di Indonesia. Imbas fenomena just tip itu pun berujung pada aturan barang bawaan dari dan keluar negeri yang kian diperketat. Kan kalau kita belanja di luar negeri, bawa kemari memang harus bayar pajak. Kan harus bayar dong, masa nggak bayar? Di sini aja belanja bayar kan? Jalan-jalan ke luar negeri tidak lengkap rasanya kalau tidak bawa cenderamata. Namun, apa jadinya kalau pemerintah membatasi barang bawaan dari luar negeri? Apalagi harus dikenakan pajak oleh bea cukai atau malah berakhir disita.
Ramai di media sosial, 2.564 paket roti Milk Bun asal Thailand dimusnahkan di Indonesia dengan dibakar di mesin insinerator. Milk Bun seberat 1 ton bernilai 400 juta rupiah merupakan sitaan dari 33 penindakan barang bawaan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta selama Februari 2024. Tak lama setelah kejadian itu, terbitlah peraturan yang membatasi barang bawaan dari luar negeri. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan sebenarnya aturan itu sudah lama ada, namun baru digencarkan akibat kasus jasa titip atau just tip Milk Bun ratusan juta rupiah yang menghebohkan. Itu Permendak sebetulnya sudah lama, ya. Cuma dulu mungkin belum dapat perhatian. Nah, sekarang ditegaskan di Permendak itu, kan kalau kita belanja di luar negeri, bawa kemari memang harus bayar pajak. Kan harus bayar dong, masa nggak bayar? Di sini aja belanja bayar kan? Nah, jadi kalau barang masuk belanja bayar, dikenakan. Kalau saudara beli tas Channel, ya kan? Buat di sini ya di bea cukai dikenakan pungutan. Nah sekarang diatur yang beli ya lebih dari berapa? 2 pasang ya. Kalau 2 pasang nggak apa-apa. Itu. Kalau dulu berapa aja kan harus bayar. Sebetulnya Permendak ini membantu. Lalu, apa saja sebenarnya yang diatur dalam Permendak nomor 36 tahun 2023 yang mulai berlaku 10 Maret 2024? Ada sejumlah bawaan yang diatur, mulai dari produk tekstil atau baju jadi maksimal 5 potong per individu, tas sebanyak 2 buah, gadget dan tablet berjumlah 2 unit per orang dalam 1 kali kedatangan dengan jangka waktu 1 tahun, barang elektronik paling banyak 5 unit dengan harga tidak melebihi $1.500, hingga alas kaki maksimal 2 pasang per orang. Fenomena just tip atau jasa titip kerap jadi perdebatan di tengah masyarakat. Pasalnya, kegiatan just tip berpotensi dilakukan siapa saja yang berkunjung ke luar negeri untuk si penitip di tanah air dengan imbalan sejumlah uang. Lantas, apa sebenarnya alasan orang-orang mau melakukan just tip? Just tip pernah sih lumayan sering. Kalau aku biasanya beli skincare atau make up gitu sih. Dulu sepatu. Biasanya lumayan sering sih untuk just tip gitu. Untuk just tip tuh biasanya lebih ke baju, tas, sepatu kayak gitu sih. Halo pemirsa, gimana puasanya hari ini? Semoga lancar dan tetap semangat ya. Menu kali ini, Cooking is Fun mau buat nugget ayam tahu yang pastinya bisa jadi inspirasi untuk menu berbuka puasa atau stok lauk sahur di rumah. Atau bisa juga sih jadi menu hantaran untuk PDKT-an sama calon mertua. Yang mau tahu gimana cara buatnya, dicatat dulu nih bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat nugget ayam tahu. Kalau bahannya sudah disiapkan, lanjut campur tahu dengan ayam giling. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, tambahkan tepung sagu dan aduk rata kembali. Selanjutnya, masukkan telur, lalu tambahkan kaldu bubuk, garam, merica bubuk, irisan daun bawang, dan tambahkan bumbu halus. Aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan ke dalam loyang. Jangan lupa, ratakan lalu dipadatkan. Tinggal dikukus aja deh. Nah, kalau sudah matang, potong-potong nugget, lalu celupkan dalam kocokan putih telur sampai terbalur rata. Selanjutnya, lumuri dengan tepung panir, dan terakhir goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan sampai coklat keemasan. Kalau sudah, tinggal angkat dan tiriskan.
Alhamdulillah ya, nugget ayam tahunya udah jadi. Mau untuk lauk atau cemilan, cocok loh. Nah, jangan lewatkan Cooking is Fun selama bulan Ramadan untuk mendapatkan berbagai resep enak, lezat, dan praktis hanya di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah inspiratif dari kehidupan sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada suatu masa di kota Madinah terjadi paceklik pangan dan kemudian komoditas harganya meningkat. Sayyidina Utsman mendapatkan perdagangannya dari kota Syam kemudian di kota Madinah. Para pedagang Yahudi pada waktu itu ingin membeli dengan harga 2-3 kali lipat. Tetapi kemudian sahabat Utsman menyampaikan kepada para imam, hari ini perdaganganku tidak aku jual, tetapi akan aku bagi kepada orang-orang penduduk kota Madinah yang amat sangat memerlukan komoditas ini. Yang biasanya ketika seorang pesaudagar itu di mana harga meningkat maka dia akan jual dengan harga yang mahal. Tetapi Sayyidina Umar memberikan teladan kepada kita semua bahwa ia bukan berdagang dengan masyarakat, tetapi sesungguhnya ia berdagang transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini ternyata harta benda Utsman dari perdagangan yang kemudian dibagi secara gratis ini bukan semakin mengurangi hartanya sahabat Utsman bin Affan, tetapi justru hartanya melimpah ruah. Bahkan ada kisah yang lainnya juga ketika sahabat Utsman membeli sumur milik dari orang Yahudi yang amat sangat diperlukan airnya untuk masyarakat. Dan ketika itu Utsman membeli dan kemudian dibagikan, dan dari sinilah kemudian mengalir untuk keperluan pertanian, perkebunan yang ada di kota Madinah. Dan dari sinilah masyarakat umat Islam dunia mengenal di dunia ada rekening tertua yang bernama pemiliknya adalah Utsman bin Affan hingga hari ini di Bank Saudi. Ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa apapun perniagaan, apapun usaha, apapun perdagangan, apapun harta yang kita miliki, jangan sampai harta kita ini bercampur dengan harta yang diharamkan oleh Allah yang justru ini akan memberatkan kita timbangannya pada yaumil hisab nanti. Sahabat Utsman ingin menyelesaikan, jangan sampai hartanya yang menumpuk itu justru memberatkan dia nanti pada yaumil timbangan. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan inspirasi, menyadarkan pada kita semua bahwa harta kita ada bagian orang lain, dan di balik yang kita berikan itu sesungguhnya keberkahan akan melimpah untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali orang yang berambisi menjadi pemimpin. Tapi tidak sedikit di antara mereka itu juga tidak tahu apa konsekuensi akhiratnya bagi seorang pemimpin. Jangan kita hanya melihat indahnya, mewahnya seorang pemimpin, tapi tidak pernah bayangkan apa yang dipertanggungjawabkan ketika kita nanti kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya mengingatkan apa risikonya menjadi seorang pemimpin. Pemimpin di sini bukan hanya kepala negara, bukan hanya menteri, bukan hanya anggota DPR, legislatif, eksekutif, termasuk juga kepala rumah tangga, pemimpin perusahaan. Itu semuanya juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang pernah kita lakukan ketika kita menjabat sebagai pemimpin, mulai pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang paling kecil. Tapi sebaliknya, kalau kita sukses menjalankan amanah sebaik-baiknya sebagai pemimpin, mulai yang paling kecil sampai yang paling tinggi, maka itu pun juga nomor satu mendapatkan penyebutan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Ada 7 komponen yang pada mahsyar nanti itu akan mendapatkan tempat peristirahatan ketika orang berenang di atas keringatnya masing-masing. Jarak antar kepala dengan matahari tinggal 1 depah. Kayak apa panasnya.
Sampai ada orang berenang di atas keringatnya. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad umat yang terakhir. Dan ini ada dalam Bible juga. Jadi cerita-cerita eskatologi seperti ini juga muncul dalam Perjanjian Lama. Ya, Taurat, Injil ada itu. Jadi Abrahamic religion mengaku adanya kehidupan sesudah kematian. Dan itu ada pertanggungjawaban. Yang paling pertama mendapatkan peristirahatan. Di situ ada villa VIP di tengah teriknya matahari pada saat itu. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Apa yang dimaksud pemimpin adil? Yaitu pemimpin yang mempertanggungjawabkan terhadap seluruh rakyat yang dipimpin. Tidak pernah melakukan penipuan, tidak pernah melakukan korupsi, dan tidak pernah melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan tugasnya. Nah, inilah yang disebut dengan pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, mendapatkan VVIP yang paling istimewa di pada mahsyar itu. Yang kedua adalah seorang pemuda yang diajak oleh lawan jenisnya untuk melakukan hubungan suami istri, tetapi dia katakan ini akhafullah, padahal ada waktu, ada kesempatan. Dan yang ketiga ialah sahabat, persahabatan as-suhbah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menyumbang tangan kanannya tidak ketahuan tangan kirinya. Yang kelima adalah orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid, rasanya nggak sah kalau bukan sholatnya di masjid. Dan yang keenam adalah orang yang anak kecil sampai remaja sampai dewasa terpaut hatinya di masjid. Jadi itulah orang-orang mendapatkan keistimewaan. Nomor satu diantaranya adalah pemimpin yang adil. Logikanya kalau pemimpin itu tidak adil, itu juga akan menjerit, disiksa dengan segala macam ancaman. Hati-hati. Jangan sampai kita berambisi padahal kita tidak mampu mempertanggungjawabkan. Nanti kita akan berhadapan dunia akhirat. Demikian para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kita coba cari di lapangan. Di sana ada ibu lagi senam. Ada mobil takut. Itu kayak Mbak Sanip. Mbak Sanip lagi kejar ayam kesayangannya. Teknologi mempermudah hidup kami. Nyalain kompor, asapnya melayang. Bikinin opor dong sayang. Kebersamaan adalah hidangan terbaik di hari raya. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Semprong. Wah, no, faizin Pak. Mohon maaf lahir batin Pak. Oh iya, ini bapak baik yang selalu ayah ceritain sama kamu. Kamu tahu nggak? Tadi tuh ada bapak-bapak yang beli semprong ayah tuh banyak. Cepat sembuh. Makasih ya Pak. Sama-sama saya. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur, Top Coffee selalu hadir menemani kita.
dari Wingspot. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wingspot. Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada esok hari. Selalu ada cara untuk berbagi kebaikan. Mulai dari hal kecil, bisa menghasilkan energi yang luar biasa yang menyatukan kita. Rayakan kemenangan dengan energi kebersamaan tanpa batas. Pertamina, energize ya! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Walaupun lebaran kali ini nggak bisa mudik, pengen deh bisa liburan ke tempat eksotik. Tapi cuma bisa diam tak berkutik. Berharap kumpul bareng keluarga dan teman baik, malah bosen karena kurang piknik. Gimana ya biar bisa tetap liburan asik, mudah, dekat, dan menarik? Saatnya kita liburan estetik. Karena banyak option buat staycation di Indonesia aja.
Wah, gokil. Panas gini gaya lu masih keren, cuy. Kan minumnya Just Juice cincau. Ademnya bikin seru. Baru Just Juice rasa cincau. Butiran granulanya langsung larut. Manis rasa cincaunya, lembut di tenggorokan. Seger, ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Juice rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wingsu. Puasa-puasa kok pada cemberut? Ngeselin mah, baju lebaran aku main dipakai aja. Ya kan aku cuma coba sebentar doang. Udah, sabar. Belajar deh dari piring bersih. Bikin kita jadi nyaman makan. Begitu juga dengan hati. Kalau hati yang bersih, bikin berkah jadi besar di bulan Ramadan. Kak, aku minta maaf ya. Tadi aku main pakai-pakai aja. Iya, nggak apa-apa. Gitu dong, damai. Sambut Ramadan dengan yang bersih. Mama Lemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 tahun telah kita lewati. Bulan penuh kemuliaan telah tiba menghampiri. Mari kita persiapkan diri menyambut bulan suci yang dinanti. Dengan menjalankan ibadah puasa sepenuh hati. Puasa memberikan berkah dan pahala dari Ilahi. Serta meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Di bulan suci ini, mari berlomba berbuat kebaikan. Berbuat baiklah kepada sesama umat manusia yang berlandaskan pada rasa kebersamaan, bersama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta semangat persatuan dalam Pancasila. Selamat berbuka puasa. Biasanya tuh harganya lebih murah, Mas. Terus kalau misalnya skincare itu ada beberapa brand yang nggak masuk di Indonesia. Jadi emang banyak reseller yang jual just tip gitu. Barangnya bermerek salah satunya. Terus ada beberapa barang yang nggak ada di Indonesia juga. Kalau dari harga mungkin ada yang lebih sedikit mahal, ada yang terjangkau juga. Cuman di luar tuh lebih tren lah jatuhnya gitu, lebih walaupun harganya agak mahal gitu. Banyak pilihannya juga. Iya, banyak pilihannya juga. Kalau biasa Just Tip ya bener sih, karena kebanyakan brand-brand yang biasa di Just Tip itu nggak ada di Indonesia, dan biasanya tuh mungkin brandnya ada di Indonesia tapi barang tertentu itu nggak ada di Indonesia, kayak gitu sih. Itu yang biasanya saya Just Tip gitu. Berbagai alasan masyarakat memanfaatkan Just Tip bermuara pada memperoleh barang yang tak ada di Indonesia. Mulai dari brand-brand ternama sampai makanan yang belum ditemui di tanah air. Saya pun bertemu Ana, seorang pelaku Just Tip yang baru saja kembali dari negeri Gajah Putih, Thailand, menceritakan pengalamannya di dunia Just Tip. Oh iya, kemarin sempat Just Tip ke Thailand. Itu kemarin ada skincare, terus snack-snack gitu, makanan, sama satu lagi baju sih. Soalnya kan mereka rame ya, yang kayak baju-bajunya gitu. Oh, kalau brand ya kayak skincare gitu kan, kayak made in Thailand. Terus belum lagi kemarin sempat rame kayak ada artis siapa gitu nge-boomingin apa gitu-gitu, dan itu iya salah satunya makanan itu. Namun bicara soal keuntungan, Ana menjelaskan sebenarnya keuntungan yang ia dapat hanya menutupi modal perjalanan. Pasalnya, ia menawarkan Just Tip hanya untuk teman dekat dan keluarga. Lumayan ada, tapi karena akunya kemarin nggak banyak, jadi maksudnya cuma kalangan sendiri, terus nggak macem-macem kemana-mana banget, jadi ya modal balik. Mendengar barang bawaan dari luar negeri akan dibatasi, Ana mengaku bingung karena ada sejumlah produk yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ana pun meminta aturan pembatasan barang bawaan diperjelas. Ada baik, ada buruknya ya, tapi aku kurang bener-bener tahu pelaksanaannya sih. Gimana ya? Sebenarnya barang-barang itu lebih gampang buat kita pakai daily gitu. Karena ada beberapa merek-merek tuh yang sebenarnya universal. Maksudnya merek-merek common yang ada kita punya kan gitu. Kalau itu jadinya ribet tuh sebenarnya tuh bukan satu hal yang masalah sih sebenarnya buat kita.
Komunikasi yang tepat di lapangan oleh semua otoritas seperti Bea Cukai tentu jadi ujung tombak penerapan aturan barang bawaan. Jika tidak disampaikan dengan benar, bisa saja menimbulkan kegaduhan seperti yang terjadi pada video unggahan Bea Cukai Kuala Namu, Sumatera Utara. Hingga video akhirnya diturunkan, sejumlah pelaku perjalanan sempat dibuat bingung aturan pembatasan dinilai cukup merepotkan. Respons komplain publik, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut barang bawaan untuk dijual kembali harus kena pajak. Ya enggak, kalau buat bagi-bagi kan nggak apa-apa. Ini kan yang beli baru, yang buat dijual lagi itu kena. Iya, yang buat dagang kan. Kan kalau buat dagang itu kan harus ada, kamu beli tas harus ada kardusnya, harus ada bonnya, harus ada, kan begitu kan. Kalau buat oleh-oleh kan nggak satu kardus, isinya 100 ya nggak apa-apa buat oleh-oleh kan. Ya itu harus bea cukai lah, kan tahu mereka. Biasanya udah biasa kok. Justru sekarang, yang diatur itu, yang dulu dikenakan sekarang enggak gitu. Kalau dulu kan orang belanja berapa aja dibayar, harus bayar. Bea cukai bisa alasan untuk mereksa. Mau 1 kek, mau 2 kek, nah sekarang enggak. Ya, jadi kalau dia beli 2 utuh, jam nih ada kantongnya, ada bonnya, ya harus bayar pajak. Gitu. Tapi kalau beli jam buat dipakai 2, ya nggak apa-apa. Pelaksanaan aturan Menteri Perdagangan ini disebut-sebut masih membuat gaduh pelaku perjalanan. Di media sosial, banyak dari pelaku perjalanan mengunggah kekhawatiran saat barang bawaan mereka diperiksa pihak Bea Cukai. Saya pun bertanya pada senior ekonomis Samuel Sekuritas Fitra Faisal yang menilai sosialisasi Permendak tentang barang bawaan belum tepat. Tujuannya sebenarnya bagus. Tujuannya adalah untuk mengendalikan ya barang-barang impor yang masuk ke sini. Salah satunya ada perubahan mendasar dari Permendak ini, yaitu perubahan dari sebelumnya post border menjadi border. Nah, post border ini kan lebih banyak bocornya gitu ya. Jadi kalau kita bicara post border itu teman-teman dari Kemendak tuh yang ngurus. Tapi ketika di border itu masuk ke Bea Cukai. Nah, Bea Cukai ini infrastrukturnya kan memadai ya untuk melakukan pemeriksaan itu. Jadi tujuannya lebih ke sana. Tapi kalau kita lihat barang-barangnya, kan itu ada barang alas kaki, tekstil, barang elektronik, ya, pakaian jadi, dan masuk ke juga yang ke retail. Nah ini yang jadi permasalahan di lapangan di situ. Permasalahannya di mana? Pertama, masalah sosialisasi atau komunikasi di lapangan ya. Banyak juga dari para travelers yang nggak ngerti ini peraturannya apa, dan kemudian tiba-tiba berurusan sama Bea Cukai yang dia nggak tahu peraturannya apa, dan itu di situ loophole-nya di situ kan. Kita nggak tahu ya, tanpa ini aja sudah banyak mungkin ada korupsi di sana, ya ada potensi korupsi di sana, apalagi di sini yang potensi kongkal-kongkal menurut saya juga lumayan besar. Fitra pun mengkritisi aturan barang bawaan merespons fenomena just tip. Fitra menilai saat ini just tip sudah jadi mata pencaharian sejumlah orang yang terdampak secara ekonomi di masa pandemi COVID-19 lalu. Ada kalanya just tip itu ya untuk yang kalangan menengah ke atas ya, mereka berlalu-lalang ke luar negeri, dititipin segala macam, ya itu. Tapi kan itu nggak mengganggu sama sekali. Mereka mungkin bisa aja bayar dan segala macam, meskipun ya tentu protes juga. Tapi kan untuk yang di tengah-tengah ini adalah coping mechanism buat mereka untuk survive di tengah-tengah tekanan yang sekarang sedang terjadi selama 5 tahun terakhir. Bisa dikategorikan just tip itu masuk informal sectors lah ya. Dan orang-orang yang memang punya kekhususan atau punya usaha di bidang just tip ini, orang-orang yang sebenarnya dulu ada di formal sectors. Nah, di formal sectors kemudian mereka mental ke informal sectors ya. Terutama ini kan terjadi juga masa pandemi ya. Kalau kita lihat perkembangan just tip ya di sosial media kan paling banyak ya pandemi dan post pandemi. Kenapa? Dulu mereka bekerja. Sekarang mereka nggak masuk di formal sectors. Bagaimana cara mereka mempertahankan diri mereka? Ya salah satunya adalah dengan just tip ini. Ya banyak sekali kan kejadian-kejadian yang dulunya kerja kantoran tapi kemudian ya harus terpental dari usahanya, dari kantornya, terus mereka harus membiayai keluarganya. Salah satunya dengan kreativitas mereka just tip aja deh gitu kan. Siapa tahu ini bisa memperbaiki kehidupan saya misalnya. Nah itu yang terjadi secara anekdotal. Tapi apakah ini bisa digeneralisasikan yang lain, saya belum tahu. Tapi sesempit pengetahuan saya itu adalah coping mechanism dari middle class. Permendak nomor 36 tahun 2023 dibuat untuk mengatur batasan barang bawaan dari luar negeri saat masuk ke Indonesia. Namun, apakah pelaksanaannya di lapangan sudah sesuai dan berjalan dengan baik?
Saudara, aturan pengetatan barang bawaan dari dan keluar negeri pun jadi keluhan masyarakat. Incar just tip atau malah merepotkan pelaku perjalanan. Usai jeda di 60 menit Special Report. Menurut saya harus tegakkan, karena kalau enggak ini sebentar aja ribut, seminggu 2 minggu, setelah itu biasa lagi. Ya, dan Dirjen Bea Cukai harus tegas sesuai dengan aturan itu. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem Sari. Siap bakso ya. Masuk angin, minum Hada Angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Makannya aroma kelapa, manis dan gurih, lumer di mulut, manis gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Siap bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Hutan dirusak, pohon ditebang, orang-orang gak peduli, sampai teror polusi menghantui. Tanam oksigen sekarang bersama Indosat. Anda kembali bersama kami di 60 menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, keluhan warga akibat pengetatan aturan barang bawaan dari luar negeri jadi sorotan. Salah satunya, aturan yang mengharuskan pelaku perjalanan melaporkan barang bawaan saat ingin keluar negeri agar tidak dicurigai barang just tip saat kembali ke Indonesia. Bawaan tadi yang tujuannya sebenarnya lebih untuk membantu teman-teman yang melakukan kegiatan event di luar negeri yang membawa barang banyak gitu, yang kadang-kadang bahkan termasuk juga dari UMKM yang melakukan ekspedisi itu sering komplikasinya di dalam membawa kembali barangnya ke Indonesia. Itu yang sebetulnya tujuan dari PMK. Wacana lapor barang sebelum pergi ke luar negeri tentu mengundang banyak komentar dari warganet. Ada yang mendukung, ada pula yang terkesan heran karena peraturan tersebut memberatkan bagi para pelancong sebelum berangkat ke luar negeri. Keluh kesah warga akibat pengetatan aturan barang bawaan dari luar negeri jadi sorotan. Salah satunya, aturan yang mewajibkan masyarakat melaporkan barang bawaan dari tanah air sebelum berangkat ke negara tujuan supaya tak dicurigai sebagai barang yang dibeli di luar negeri saat kembali ke Indonesia. Ribet banget sih, apalagi kalau misalnya harus lapor dulu sebelum keberangkatan. Kayak kita kan sebelum berangkat harus check-in ke counter juga, terus kalau misalnya harus lapor barang juga kayaknya akan bikin lebih lama. Jadi lumayan menyesalkan sih menurut aku.
berbahaya sebenarnya harusnya lebih simple sih, gitu, lebih gampang. Jadi kita juga nggak makan waktu di bandara lah. Lumayan ribet ya, apalagi kalau misalnya kita tuh berangkat ke bandaranya tuh mepet, terus belum lagi waktu check-in itu antri, terus sekarang isi lagi lapor, itu kayak lumayan ribet juga. Tapi mungkin kalau misalnya lapornya itu secara online gitu, itu mungkin bisa lebih dipermudah. Tapi kalau misalnya lapornya harus secara offline gitu, kita di bandara lagi isi lapor, itu agak ribet. Saya pun mewawancarai pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menilai seharusnya aturan pelaporan barang bukan ditujukan pada tiap orang, melainkan bagi pelaku perjalanan tertentu. Sebetulnya peraturan Menteri Perdagangan tahun nomor 36 tahun 2023 yang diperbarui nomor 3 tahun 2024 itu, meskipun umurnya baru 3 bulan, itu bukan untuk kita, itu untuk orang yang misalnya event organizer atau KL yang dari luar negeri, waktu keluar bawa barang banyak, masuk barang banyak, atau para pekerja migran, karena di Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Tanjung Mas itu sering ditangkap bea cukai pakaian-pakaian bekas yang dibungkus di dalamnya itu ada macam-macam barang elektronik dan juga narkoba. Nah, Permendak itulah yang dibuat untuk menangani kasus itu. Agus juga menambahkan, kegaduhan yang terjadi juga imbas dari sosialisasi kepada masyarakat yang tidak efektif. Hati-hati, saya udah ingatkan, hati-hati, ini sosialisasinya mepet loh. Jadi ada dua kesalahan masyarakat yang reaktif lalu membuat video-video yang entah dibikinnya kapan, yang kemungkinan yang bersangkutan kena random itu karena bawa barang banyak dan suruh bayar. Dan satu lagi, di Dijen Bea Cukai komunikasi informasinya kurang pas. Itu yang memicu keramaian. Agus menyebut aturan pembatasan yang sudah dibuat justru seharusnya mengincar dan membuat jerak orang yang mencoba menyelundupkan barang terlarang seperti narkoba. Harusnya sudah, tapi bangsa ini kan juga yang penting kan penegakan hukum. Kalau bea cukai melakukan penegakan hukum, saya pikir itu akan berjalan baik. Orang jadi kapok. Ya kan? Kenapa kita ke luar negeri, misalnya ke Amerika, ke Australia, jangan bawa rendang, jangan bawa dendeng, nggak bawa. Tapi ada masih yang bawa. Untung-untungan, kalau kena ya diambil. Tapi ketika beberapa negara, saya lupa negara mana, kalau ketahuan kena didenda, bukan hanya diambil. Nah ini yang menurut saya harus tegakkan, karena kalau enggak ini sebentar aja ribut, seminggu 2 minggu, setelah itu biasa lagi. Normal lagi ya? Ya, dan Dijen Bea Cukai harus tegas sesuai dengan peraturan itu, Mas. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun angkat bicara terkait pelaksanaan peraturan barang bawaan dari luar negeri. Sri Mulyani menegaskan agar peraturan ini diperjelas dan tepat sasaran. Jangan sampai justru merepotkan pelaku perjalanan yang memang butuh barang bawaan yang relatif banyak. Sehingga tidak menimbulkan berbagai reaksi yang kemudian meresahkan. Untuk itu saya sudah minta kepada Bea Cukai untuk barang bawaan tadi yang tujuannya sebenarnya lebih untuk membantu teman-teman yang melakukan kegiatan event di luar negeri yang membawa barang banyak gitu, yang kadang-kadang bahkan termasuk juga dari UMKM yang melakukan eksibisi, itu sering komplikasinya di dalam membawa kembali barangnya ke Indonesia. Itu yang sebetulnya tujuan dari PMK-nya, itu lebih pada hal itu nanti akan makin diluruskan dan diperjelas sehingga tidak membebani dan bukan menjadikan Indonesia menjadi outlier. Sementara kalau teman-teman dari Bea Cukai melakukan dan mengeksekusi dari kebijakan dari kementerian yang lain, itu juga kita akan terus koordinasikan sehingga makin membuat masyarakat paham sebetulnya tujuan dari polisinya itu apa, dan kemudian tidak menimbulkan keresahan atau berbagai reaksi negatif. Sementara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga berjanji akan mengevaluasi peraturan Menteri Perdagangan soal impor. Zulhas mengakui dapat banyak keluhan akibat peraturan tersebut. Karena Permendak 36 itu banyak yang keluhan karena tadi itu ya. Ada soal bawa sepatu lah, soal bedak mesti lartas atau macam-macam. Nanti kita evaluasi. Saya sudah bikin surat ke Menko untuk kita bahas kembali.
Tetap di 60 menit special report, usai jeda kami akan ajak Anda menelusuri kota Mekah, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menyimpan sejarah Islam. Dan masjid pertama itu pada prinsipnya hanya beratap pelepah kurma ya. Yang sekarang kita lihat itu juga berbagai campuran, tapi intinya memang tidak boleh melanggar kaidah-kaidah Islam. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Hutan dirusak, pohon ditebang, orang-orang gak peduli, sampai teror polusi menghantui. Jangan sampai cerita ini jadi nyata. Tanam oksigen sekarang bersama Indosat. Sia bakso sia. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Warna coklat hangat yang ramah, siap menyambut senyum keluarga dengan rasa bersyukur di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Manisnya warna mawar merah muda saat mendengar semua lantunan doa. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Hari gini belum punya baju lebaran? Tenang, ada Jakklot di Smesco Outdoor Arena 7-9 April 2024. Ada banyak clothing brand keren dengan diskon sampai dengan 90%. Cuman di Bank Saku Present Jakklot Takbiran. Download aplikasinya. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Diduga kelebihan muatan, sebuah truk box yang mengangkut air mineral terguling di flyover Pulau Gebang, Kelurahan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur, Minggu siang.
Pengemudi tak mampu mengendalikan kendaraannya saat melintasi jalan menurun hingga kendaraan oleng dan terguling. Truk kemudian dievakuasi dengan menggunakan mobil derek milik Dinas Perhubungan. Akibat peristiwa ini kemacetan tak terhindarkan hingga proses evakuasi kendaraan dan solar yang tumpah ke jalan dibersihkan petugas damkar. Sebuah rumah di sekitar lokasi penampungan minyak mentah di Blora, Jawa Tengah ludes terbakar. Akibat kejadian tersebut, 50 ton minyak mentah ikut terbakar. Kebakaran di lokasi penampungan minyak mentah tersebut diduga dipicu korsleting listrik. Api kemudian dengan cepat menyambar minyak dan sebagian rumah warga. Selain meminta keterangan sejumlah saksi, polisi juga menyelidiki izin penampungan minyak mentah yang diduga sudah beroperasi lebih dari 5 tahun tersebut. Akibat membludaknya pemudik kendaraan roda 2 di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten, sejumlah pemudik pingsan sehingga harus dibawa ke posko kesehatan. Para pemudik ini pingsan karena faktor kelelahan dan kepanasan. Sebagai antisipasi, Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten Ciwandan mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran guna menyemprotkan air kepada para pemudik yang kepanasan. Rasa lapar saat puasa, kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru, rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, sebagai kota suci dan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, kota Mekah menyimpan banyak peninggalan sejarah Islam. Jurnalis Kompas TV, Meta Nurzan, dan juru kamera Oka Kurniawan akan mengajak Anda menelusuri kota Mekah, kota suci tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mekah, Arab Saudi. Kota kelahiran Nabi Muhammad SAW ini menyimpan peninggalan sejarah Islam yang menarik ditelusuri. Kota Mekah dikelilingi jabal, yang berarti gunung atau bukit. Memiliki cerita sejarah sejak Nabi Adam hingga Nabi terakhir, Muhammad SAW. Berkesempatan pergi ke Tanah Suci, saya menelusuri sejarah Jabal Rahmah, tempat wukuf bagi jemaah haji. Selain musim haji, Jabal Rahmah jadi destinasi wisata jemaah umroh. Tak heran, Jabal Rahmah selalu dipadati pengunjung dari berbagai negara. Di balik Bukit Rahmah, tersimpan sejarah Nabi Adam yang dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah berpisah ratusan tahun. Suud Misbah, mutawif atau ustadz pembimbing umroh, menuturkan sejarah Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini sebenarnya sejarah dari Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kan jatuh di dunia ini. Ada yang berkata Nabi Adam jatuhnya di India, sedangkan Siti Hawa jatuh di Jazirah Arab ini. Akhirnya keduanya berpisah sekitar 200 tahun, ada yang berkata 300 tahun. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan supaya ketemu lagi dengan doa penyesalan. Apa penyesalan doanya Nabi Adam dan Siti Hawa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selepas 200 tahun kurang lebih, akhirnya Allah takdirkan keduanya diketemukan di Jabal Rahmah ini. Masih di kota Mekah, terdapat Jabal Nur atau Gunung Cahaya yang merupakan salah satu situs penting di kota Mekah. Ya, di puncak Jabal Nur, tepatnya di Gua Hira inilah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Banyak pengunjung rela mendaki bukit curam ini demi sampai ke gua berukuran 4 x 1,5 meter.
Bergeser ke Jabal Sur, cerita sejarah Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar yang bermalam selama 3 hari di Gua Sur dari kejaran kafir Quraisy. Tak ada doa atau zikir khusus di Jabal Sur. Namun, Jabal Sur jadi magnet pengingat perjuangan Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar mensyiarkan agama Islam agar bertambahnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di Mekah Al-Mukarramah, Rasulullah SAW di waktu itu tidak aman sehingga di suatu malam di rumahnya Rasulullah itu dikerumuni oleh pemuda-pemuda kafir yang ada di luarnya rumahnya Rasulullah, ingin menangkap Rasulullah, dan Rasulullah akan ditangkap, mungkin akan dibunuh, sehingga Rasulullah SAW ini tetap tentunya berdoa kepada Allah, berusaha dengan segala cara. Selepas 3 hari 3 malam, sesudah 3 hari 3 malam, hari Senin pagi Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Yathrib, yaitu Madinah Al-Munawwarah ini, sehingga disambut oleh sahabat Ansar di kawasan Masjid Quba. Usai bermalam selama 3 hari di Jabal Sur, Nabi Muhammad sampai ke kota Madinah dan disambut para sahabat. Saya pun berkunjung ke kota Madinah, tempat hijrah Nabi Muhammad SAW. Kota Madinah merupakan ibu kota pertama kaum muslimin yang diyakini memiliki berbagai keutamaan. Masjid Nabawi jadi tujuan utama bagi jemaah umroh yang singgah ke Madinah. Keindahan Masjid Nabawi memiliki daya tarik yang tak lekang waktu. Dahulu, area Masjid Nabawi merupakan tempat tinggal Nabi Muhammad dan para sahabat. Syu'ud Misbah, Ustadz pembimbing umroh, mengungkap sejarah Masjid Nabawi yang dikenal sebagai Masjid Nabi Muhammad. Awal berdiri sejarah Masjid Nabawi ini sendiri sebelum sekarang bentuknya sudah modern dan Masya Allah indah gitu ya. Dahulu pertama kali pembuatannya bagaimana? Kenapa disebut dengan Masjid Nabawi? Karena masjid itu memang masjid Nabi, dan Rasulullah juga sering menyebutnya dengan masjidku. Sehingga Rasulullah pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat di masjidku ini, pahalanya dilipat ganda sampai 1000 kali lipat ganda dibandingkan tempat-tempat yang lain, dibandingkan masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Dan Masjid Nabi sebelum direnovasi sebesar seperti sekarang, itu di zaman Rasulullah tentunya dibangun dengan bangunan bukan seperti sekarang. Mungkin dengan kelapa kurma, pohon kurma, kayu kurma. Masjid Nabawi merupakan masjid yang dibangun Rasulullah SAW setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah pada 662 Masehi. Dahulu, luas Masjid Nabi ini sekitar 50 kali 50 meter. Usai Perang Khaybar, Masjid Nabawi diperluas hingga menempel bagian kanan kiri dinding dan belakang rumah Nabi. Kini, Masjid Nabawi memiliki luas sekitar 165.000 meter dan mampu menampung jutaan jemaah. Peneliti sejarah bangunan masjid dan pendiri jaringan arsip arsitektur Indonesia, Cahyo Novianto, menuturkan perluasan bangunan Masjid Nabawi berlanjut pada masa khalifah atau kepemimpinan Umar bin Khattab hingga Raja Fat di tahun 2010. Lalu ketika masa kekhalifahan yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, itu masjid diperluas. Ya. Kemudian juga di era kekhalifahan yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan, itu juga masjid diperluas lagi. Nah, setelah itu ada banyak perluasan oleh banyak kekhalifahan ya, dari mulai Umayyah, Turki Utsmani, itu banyak sekali perluasan-perluasan, dan yang terakhir di eranya Kerajaan Arab Saudi oleh Raja Fat tahun 2010 itu diperluas. Seiring perkembangan zaman, bangunan Masjid Nabawi menjelma megah dan mewah, berarsitektur perpaduan Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa. Siapa sangka dahulu Masjid Nabawi hanya beratap pelepah kurma dan berlantai tanah tanpa kubah.
Dan masjid pertama itu pada prinsipnya hanya beratap pelepah kurma ya. Lalu yang di atap itu hanya pada bagian beberapa saf di belakangnya imam. Selebihnya itu lahan terbuka tapi dipagari tembok. Nah itu ketika pertama kali Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi dan masyarakat di sana itu seperti itu. Sehingga tentu beberapa idiom ornamen itu juga yang sekarang kita lihat itu juga berbagai campuran, tapi intinya memang tidak boleh melanggar kaidah-kaidah Islam. Seperti halnya bentuk-bentuk yang mendekati makhluk hidup itu tidak ada, yang ada hanya bentuk-bentuk floral dan geometri. Pesona payung raksasa Masjid Nabawi Madinah memiliki daya tarik yang menarik ditelisik. Sekitar 250 payung otomatis menghiasi area pelataran masjid. Payung raksasa ini berfungsi melindungi jemaah dari cuaca ekstrim, panas sinar matahari, hingga hujan. Tak kalah menarik, kubah Masjid Nabawi melengkapi keindahan Masjid Nabawi. Terdapat 27 kubah yang dirancang sebagai sliding dome, alias dapat digeser otomatis pada waktu tertentu. Membuat Masjid Nabawi mungkin sangat nyaman bagi jemaah ya, karena dingin di tengah-tengah udara panasnya gitu ya, tanah suci begitu ya. Dan itu memang adalah hasil daripada kolaborasi tenaga ahli multinasional. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Jerman dan sebagainya. Jadi kubah bisa bergeser, kemudian payung juga bisa buka tutup secara otomatis, dan AC-nya pun juga bekerja dengan sensor-sensor ya, sehingga dinginnya bisa dikontrol, kapan harus dingin sekian, kapan harus sekian derajat begitu. Kemudian payungnya itu bisa menurunkan suhu 8 derajat ya. Jadi kalau jamaah berteduh di bawah payung itu, ketika membuka itu suhunya bisa turun 88 derajat dari lingkungan sekitarnya. Tak heran, Arab Saudi yang merupakan negara kaya mengeluarkan kocek hingga ratusan triliun rupiah untuk perluasan dan renovasi Masjid Nabawi demi kenyamanan jemaah. Jadi karena memang negara kerajaan Arab Saudi kan memang negara kaya. Jadi bahan-bahan yang ada di Masjid Nabawi itu memang bahan-bahan yang dengan kualitas yang mumpuni ya. Dan itu tidak hanya Masjid Nabawi, tapi juga beberapa masjid utama juga di era-era itu juga banyak mengalami renovasi besar-besaran, dimodernisasi dan dibuat lebih nyaman agar jemaah mungkin lebih betah beribadah. Di balik bangunan megah Masjid Nabawi inilah Rasulullah SAW serta dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dimakamkan. Di atas area makam, tepatnya di sudut tenggara Masjid Nabawi, terdapat kubah hijau. Ziarah kubur menjadi salah satu tujuan jemaah yang berkunjung ke Masjid Nabawi. Keutamaan lain terdapat Raudah atau Taman Surga yang terletak antara rumah Rasulullah SAW yang kini menjadi makam dengan mimbar yang digunakan Nabi untuk berdakwah. Di tempat Raudah inilah umat muslim meyakini sebagai area mustajab untuk berdoa. Kenapa disebut dengan Taman Surga? Memang Rasulullah menyebutnya dengan Raudhatun min Riyadil Jannah. Pernah sejarahnya Rasulullah dengan malaikat Jibril. Rasulullah berada di rumahnya di waktu itu ya. Setelah itu malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, coba palingkan mukamu ke sebelah kanan. Setelah Rasulullah memalingkan mukanya ke sebelah kanan, ternyata Rasulullah diperlihatkan oleh Allah di tempat itu, yaitu sebagian dari taman surga. Akhirnya Rasulullah bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah sebagian dari taman surga. Pesona kota Madinah menyimpan berjuta cerita. Ya, Jabal Uhud atau Gunung Uhud menjadi saksi sejarah peperangan umat muslim terhadap kaum musyrikin dan kafir Quraisy. Seperti apa peperangan kala itu?
Usai jeda, simak perjalanan kami ke kota Madinah, tempat di mana Nabi Muhammad membangun masjid pertama, Masjid Quba. Tahun ketiga Hijriah, orang kufar Quraisy menyerbu Madinah Al-Munawwarah, menyerbu umat Islam dengan pasukan yang besar, yaitu sekitar 3.000 pasukan yang dibawa dari Mekah menuju Madinah ini. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, orange water atau lemon water. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Mau untung pakai Arko, tinggal sorong, lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja, lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung pakai Arko, tinggal sorong. Silaturahmi kembali bersama kecap sedap dari kedelai pilihan, membuat masakan tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, kental meresap dalam masakan. Taste good. Buka kembali pintumu di hari kemenangan dengan kecap sedap dari Wings Food. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, orange water atau lemon water. Kegembiraan mudik lebaran harusnya jadi kenangan indah, bukan jadi kesedihan, apalagi penyesalan. Macet dan sedikit tertahan di antrian itu wajar. Yang penting jaga diri dan kondisi kendaraan agar tidak membahayakan dan terjadi kecelakaan di jalan. Manfaatkan tempat istirahat di perjalanan dengan benar. Istirahat yang cukup dan lanjut perjalanan. Mudah dilakukan kan? Perjalanan jadi lancar. Silaturahmi dan kebahagiaan dimudahkan. Ingat, siap. Siap taati peraturan, siap kondisi fisik, siap kondisi kendaraan. Waspada cuaca ekstrim dan gangguan lingkungan sosial. Lihat, pantau, baru jalan. Keluarga besar Korlantas Polri mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga perjalanan mudik Anda aman, nyaman, lancar, dan selamat. Menjadi mudik ceria, penuh makna. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, Jabal Uhud atau Gunung Uhud jadi saksi sejarah perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat melawan pasukan kafir Quraisy. Jurnalis Kompas TV Meta Nurzan dan juru kamera Oke Kurniawan akan mengajak Anda menilik kota Madinah, kota suci tempat Nabi Muhammad mendirikan masjid pertama, Masjid Quba. Jabal Uhud atau Gunung Uhud menjadi saksi sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat melawan ribuan pasukan kafir Quraisy. Jabal Uhud menyisakan bukti sejarah pertumpahan darah. Kini, Jabal Uhud menjadi bagian destinasi ziarah kubur. Ya, disinilah para syuhada, termasuk paman Rasulullah SAW, dimakamkan.
Su'ud Misbah, Ustadz pembimbing umroh mengungkap, kaum kafir Quraisy dendam setelah kekalahan perang Badar melawan kaum muslimin. Pada tahun 2 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengajak ratusan sahabat mengepung kafilah dagang Quraisy untuk merebut kembali harta umat Islam yang dirampas di kota Mekah. Namun, 1 tahun kemudian, kaum Quraisy menyerbu kota Madinah, tempat hijrah Nabi Muhammad SAW, dengan membawa 3.000 pasukan. Hingga peperangan dahsyat di Jabal Uhud pun terjadi pada Sabtu 16 Syawal tahun 3 Hijriah. Bagaimana cerita sejarah tentang peperangan Uhud di Jabal Uhud ini sendiri, bahwa juga ada pasukan 50 pemanah yang tidak mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Tahun ketiga Hijriah, orang kufar Quraisy menyerbu Madinah Al-Munawwarah, menyerbu umat Islam dengan pasukan yang besar, yaitu sekitar 3.000 pasukan yang dibawa dari Mekah menuju Madinah ini. Sedangkan umat Islam di waktu itu tidak begitu besar kumpulannya atau rombongannya ya. Umat Islam di waktu itu sekitar 700. Artinya di waktu perangan Uhud ini 700 melawan 3.000 pasukan. Sebagian pasukan Muslim yang ditempatkan oleh Rasulullah di tempat itu, yaitu merupakan bukit tempat pemasukan pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah sebelum peperangan. Di Jabal Rima ini Rasulullah SAW menempatkan sekitar 50 pasukan pemanah sebelum peperangan. Rasulullah berpesan, janganlah kalian turun nanti dari bukit ini walaupun situasinya bagaimanapun di waktu peperangan. Ternyata di waktu peperangan, dengan diumpannya dengan harta mungkin ya umat Islam yang menjadi pasukan pemanah ini akhirnya turun. Yang 70 pasukan Islam yang gugur di peperangan Uhud ini, di antaranya pamannya Rasulullah SAW yang disebut dengan Sayyidina Hamzah, dan semuanya yang 70 syuhada Uhud dimakamkan di perkuburan syuhada Uhud ini. Jemaah yang berkunjung ke Jabal Uhud disunahkan mengucap salam kepada para syuhada yang telah gugur di peperangan Uhud. Su'ud Misbah, Ustadz pembimbing umroh, menyebut tak ada ibadah khusus di sekitar makam. Lalu bagaimana dengan makam-makam para syuhada, para jamaah juga kita ketahui kalau ke Madinah pasti ziarah gitu ya. Jadi di sini memang ziarah kubur memang ya sebenarnya tidak ada anjuran untuk zikir bersama, doa bersama. Cuman dianjurkan dengan manggil salam dan mendoakan ahli kubur. Istilahnya kita tidak boleh berdoa kepada kuburan, dan juga kita tidak boleh ngambil batu, apalagi di kawasan ini tanah haram, tidak boleh diambil batunya, tidak boleh diambil turab debunya. Juga luqatah di tanah haram ini juga tidak boleh diambil. Luqatah artinya barang temuan, seperti itu insyaallah. Menilik kembali kota Madinah yang memiliki berbagai keistimewaan. Di tanah suci inilah Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid pertama bernama Masjid Quba. Di atas lahan kebun kurma, Rasulullah SAW membangun Masjid Quba bersama para sahabat. Menariknya, Rasulullah turut terlibat dalam proses pembangunan masjid tahun 622 Masehi silam. Semasa hidupnya, Rasulullah berkunjung dan beribadah ke Masjid Quba setiap Sabtu, Senin, dan Kamis. Memiliki keutamaan tersendiri, Masjid Quba menjadi destinasi wisata religi jemaah umroh yang berkunjung ke Madinah. Rasulullah SAW waktu datang hijrah, berangkat hijrah dari Mekah menuju Madinah dengan perjalanan 7 hari 7 malam. Sampai di Masjid Quba, Rasulullah membiarkan kendaraannya di tempat itu, dan dibangunlah di tempat itu masjid dengan atas dasar ketakwaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fadilah keutamaan Masjid Quba ini, Rasulullah bersabda, "Man tatahhara min baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya lalu pergi ke Masjid Quba, salat di dalamnya, pahalanya sama dengan melakukan 1 kali umrah.
Meneliti sejarah bangunan masjid dan pendiri jaringan arsip arsitektur Indonesia, Cahyono Fianto menuturkan, Masjid Kuba yang kini mampu menampung puluhan ribu jemaah mengalami renovasi yang cukup masif. Nah, namun kalau Masjid Kuba ini, itu dari sekian waktu perjalanannya itu mengalami renovasi yang cukup masif ya. Dari luasan awalnya itu sekitar 1.600 meter persegi, sekitar 40 kali 40. Hari ini tuh ukurannya sekitar 13.000 meter persegi yang bisa menampung 30.000 jamaah ya. Jadi memang perkembangannya pesat seperti yang juga Masjid Nabawi juga, namun jejaknya sudah nggak bisa kita lihat. Jadi jejak denahnya di awal masjid itu mihrab itu belum ada gitu. Jadi diperkenalkan kemudian mihrab itu ditambahkan ya di Masjid Kuba juga di Masjid Nabawi. Jadi mihrab itu catatannya adalah ketika masjid pertama berdiri, termasuk di Madinah itu belum ada mihrab. Jadi mihrab itu kemudian, gitu ya. Dia ada tonjolan yang membuat imam lebih maju daripada ya kan makmum dan jemaah lainnya sebagai imam. Disitulah disebut dengan mihrab. Menurut peneliti sejarah bangunan Masjid Cahyono Fianto, meski Masjid Kuba lebih sederhana dibandingkan Masjid Nabawi, namun perpaduan arsitektur bangunan masjid hampir sama dengan dua masjid utama di Tanah Suci. Di antara masjid utama yang di Tanah Suci, ya kan, tentu dua masjid ini kan yang ornamennya dibuat lebih ya, karena dia melambangkan kebesaran Islam secara skala gitu kan, secara jemaah, dan juga memang dua masjid suci kan. Kuba kan lebih kecil memang, jadi dia lebih sederhana, tapi secara pengaruh kurang lebih sama. Lebih sederhana dibanding kedua masjid besar itu tadi. Tapi tetap intinya pengaruhnya sama tadi, dari mulai ke Utsmaniyah ya kan, Turki ya kan, sampai di kekhalifahan Timur dan Barat dan seterusnya. Sejarah Tanah Suci selalu mendapat tempat di hati umat muslim. Situs bersejarah dan masjid megah dan cantik seakan jadi magnet pemantik. Namun sejatinya, mematuhi perintah dan meninggalkan larangannya menjadi tujuan utama meneruskan perjuangan syiar Islam. Kami tutup 60 menit special report edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Friska Clarissa. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di kota Bitung membuat pohon berukuran besar tumbang dan menimpa rumah dinas Bea dan Cukai. Tumbangnya pohon berukuran besar ini tidak hanya berdampak pada kerusakan rumah, tetapi juga menghalangi arus lalu lintas karena pohon membentang di ruas jalan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bitung yang menerima langsung turun lokasi dan melakukan pembersihan ranting pohon. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Demikian Kompas Update kali ini, kita bertemu di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Saya Friska Clarissa, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Habis makan langsung Beneko. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko.
Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Lengkapi sukacita di Hari Fitri bersama program-program spesial di Kompas TV. Sapa Indonesia Malam spesial Malam Takbiran. Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Fitri. Series of Faith, Kalam Hati spesial Idul Fitri. Hagia Sophia, One Day in the Haram. Suci Barbar Show spesial Idul Fitri. Just for Laughs Gags, One Night in Al-Aqsa. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV. Teman Hari Raya. Selamat malam saudara, sejak Sabtu hingga hari Minggu ini diprediksi menjadi puncak mudik Lebaran 2024. Pemerintah memprediksi ada 193 juta pemudik di musim mudik libur Lebaran 2024. Lalu bagaimana perkembangan terbaru arus mudik 2024? Bersama saya Friska Clarissa, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama saudara, antrean kendaraan terpantau masih padat di Pelabuhan Merak, Banten. Tiket feri untuk penyeberangan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung hingga 8 April 2024 ludes terjual. Antrean kendaraan terlihat di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten sebelum masuk ke feri menuju Bakauheni, Lampung. Diperkirakan jumlah kendaraan yang melintas di Merak hari ini mencapai 29.000 orang. Arus mudik di Merak tahun ini meningkat 65% dibandingkan mudik tahun lalu. Menko PMK Muhadjir Effendi bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten Minggu siang. Sebelum meninjau dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, mereka memantau kondisi via udara. Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan pihak pelabuhan akan memberlakukan skema kapal yang baru untuk mengurai kemacetan dan penumpukan penumpang di Pelabuhan Merak. Perubahan skema diberlakukan untuk penumpang dan bongkar muat barang. Untuk sekarang ini, di samping akan kita lihat perkembangan, nanti kapal dari Merak ke Bakauheni itu hanya ngedrop penumpang, semuanya. Dan langsung kembali ke Merak untuk mengangkut penumpang. Jadi tidak ada lagi skema 73 atau 43, enggak ada, pokoknya sebalik. Kemudian untuk yang membongkar dan muat itu hanya dari Ciwandan ke Bakauheni atau ke Panjang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maaf pada masyarakat karena tidak bisa melayani pemudik secara maksimal yang menyebabkan kemacetan di Pelabuhan Merak. Menhub menyebut kenaikan penumpang hingga 60% menjadi penyebab pelayanan tidak maksimal. Kita lihat karena kenaikan yang luar biasa daripada jumlah penumpang, maka sebagian tidak bisa dilayani secara maksimal. Oleh karenanya kami mohon maaf. Dan insya Allah dengan kedatangan hari ini, cara bertindak yang disampaikan oleh Pak Menko akan mengurai kemacetan. Apa yang disampaikan oleh Pak Menko adalah usulan dari Pak Kapolda yang memang konkret. Berikutnya saudara, kita akan pantau situasi terkini di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Anda bisa menyaksikan para pemudik malam hari ini antre di pelabuhan untuk menaiki kapal. Antrean juga terjadi setelah pintu tol. Di sebelah kiri Anda itu adalah gambar di Pelabuhan Gili Manuk.
Sementara di sebelah kanan layar Anda adalah di Pelabuhan Merak yang hari ini sama-sama padat, yang memang diprediksi sebagai bagian puncak arus mudik Lebaran 2024. Antrean terjadi setelah pintu tol, juga Anda dapat melihat. Kementerian Perhubungan menyebut, saudara, kenaikan jumlah penumpang mencapai 60% jika dibandingkan mudik Lebaran tahun lalu. Di Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali, juga di sebelah kiri Anda, berdasarkan data ASDP, cabang Ketapang sudah ada 261.000 lebih orang meninggalkan Bali hingga 6 April 2024. Yang Anda saksikan adalah situasi terkini di hari ini yang diprediksi jadi puncak arus mudik Lebaran 2024 di Pelabuhan Merak, Banten. Di sebelah kanan layar Anda dapat dilihat antrean terjadi penumpang yang hendak masuk ke kapal di Pelabuhan Merak, Banten. Di sebelah kiri juga di Pelabuhan Gilimanuk, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, antrean juga terlihat di Jemberana, Bali. Kalau dari data dari ASDP cabang Ketapang, sudah ada 261.000 lebih orang meninggalkan Bali hingga 6 April 2024. Itu artinya sampai kemarin, dan diprediksi hari ini semakin banyak lagi. Berikutnya kita akan lihat bagaimana pemudik dengan sepeda motor yang juga masih terlihat mendominasi Jalan Raya Kalimalang Bekasi yang mengarah ke Jawa Tengah. Arus pemudik dengan sepeda motor masih terus mengalir di Jalan Raya Kalimalang Bekasi. Kepolisian memperkirakan pemudik masih akan terus melintas dalam jumlah yang besar hingga 8 April besok. Bahkan kalau Anda juga menyaksikan Sapa Indonesia Malam sejak kemarin di Kalimalang Bekasi sudah penuh di puncak arus mudik sejak 6, 7 dan diprediksi hingga 8 April kepadatan ini masih terus akan terjadi. Mengejar libur Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri yang akan jatuh sebentar lagi. Lantas seperti apa kondisi terkini arus mudik di sejumlah lokasi? Informasi selengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Igede Ardika dari Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali dan Triksi Valencia dari Gerbang Tol Cikampek Utama Karawang Jawa Barat. Dan juga kita akan pantau bagaimana kondisi di Kali Kangkung, tapi saya sebelumnya akan ke Gilimanuk dulu. Gede, kalau tadi kita lihat di tayangan sebelumnya sudah sangat penuh sekali pemudik yang keluar maupun menuju Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali. Bagaimana kondisinya malam hari ini? Ya baik, selamat malam Priska dan juga saudara. Malam hari ini pemudik baik yang menggunakan sepeda motor maupun mobil pribadi seperti itu terus berdatangan menuju Pelabuhan Gilimanuk. Dari sore tadi jumlah kendaraan pemudik baik sepeda motor maupun mobil pribadi ini jumlahnya mulai menurun jika dibandingkan dari pagi hingga sore hari tadi. Dan kemungkinan malam hari ini akan kembali terjadi lonjakan mengingat prediksi malam hari ini adalah merupakan puncak arus mudik seperti itu di Pelabuhan Gilimanuk. Namun antrian kendaraan terutama mobil pribadi masih terlihat di dalam areal Pelabuhan Gilimanuk mengular hingga sejauh hampir 1 kilometer dan memenuhi gang-gang. Namun tidak sampai memenuhi parkir kargo sebagai tempat penampungan sementara seperti itu. Dan begitu juga sepeda motor malam hari ini terus mengalir, namun sore tadi agak menurun jumlahnya, namun diprediksi malam hari ini akan kembali terjadi